Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Kubalas Perlakuan Suami. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Wah, sepertinya ada yang sedang berunding dengan seru nih. Ikutan dong, ujarku sambil berkacak pinggang. Ngapain kau di sini? Hardik Mama marah. Aku mengembalikan paket misterius yang kalian kirimkan, jawabku sambil menunjuk kardus di lantai dengan dagu. Ini kan? Wina berkata dengan gugup dan mata membelalak besar. Itu adalah pakaian Mas Irwan yang kau kirim ke alamatku. Aku menjelaskan dengan perasaan kesal yang tertahan. Kenapa kau kembalikan ke sini ya? Harusnya kau terima saja pakaian Irwan karena dia akan pulang padamu, bentak Mama padaku. Sayang sekali, aku tidak mau menjadi tempat penampungan barang rusak yang kalian buang, jawabku tenang. Barang rusak katamu? Mama bertanya sambil mengangkat sudut bibirnya sinis. Kau pikir anakku sendak itu ah? Oh, jadi dia anakmu? Tanyaku dengan nada tak kalah sinis. Kupikir Mas Irwan hanya seekor sapi perah yang sudah tidak berguna lagi. Makanya kalian berdua sepakat membuangnya dengan cara licik. Jaga ucapanmu. Aku sengaja menyuruh Wina mengirim pakaian Irwan padamu karena kau adalah istrinya, seru Mama dengan sedikit berteriak. Jangan mentang-mentang pergi dari rumah lalu melepas tanggung jawab atas suamimu. Selama masih jadi istri Mas Irwan, maka selama itu juga kau wajib berbakti dan merawatnya, salut Wina dengan argumen yang tak kalah tajam. Benar itu, Mama mengangguk menyetujui ucapan putrinya barusan. Harapanmu itu tidak akan pernah terwujud karena perempuan yang kalian pikir bodoh ini sudah punya strategi licik, ujarku sambil mendekati mereka. Apa maksudmu? Tanya Wina curiga. Dengar ya, aku telah memasukkan berkas gugatan cerai ke pengadilan agama. Setelah itu aku akan bukan lagi menjadi istri Mas Irwan, ucapku dengan suara yang keras dan jelas. Mata Wina membelalak lebar dan menatapku tanpa kedip. Dia seolah tidak percaya aku berani bertindak sejauh ini. Selain itu, aku tidak akan mencabut laporanku. Jadi Mas Irwan akan tetap menjalani hubungan atas kekerasan yang dia lakukan padaku. Nah, bisa kalian bayangkan bagaimana masa depan saudara laki-lakimu? Tanyaku dengan senyum miring mengiringi. Apa? Kau menggugat cerai Irwan? Mama bertanya dengan bibir gemetar. Iya, jawabku tegas. Memangnya Mama pikir aku mau menghabiskan hidup dengan tetap menjadi istri Mas Irwan? Oh, tentu saja tidak. Kau ini... Wina berkata sambil mengepalkan tangan dengan geram. Rahangnya terkatup dengan gigi yang saling beradu. Matanya menatapku dengan sorot kemarahan dan permusuhan. Kenapa? Kau tidak terima? Memangnya cuma kalian saja yang bisa melepaskan Mas Irwan? Tanyaku dengan penuh cibiran. Jika kalian yang bertalian darah saja tega membiarkannya dalam kesulitan, apalagi aku yang selama ini selalu dihina dan disakiti. Begini Rasti, sebenarnya kami cuma ingin... Sudahlah, aku tahu apa yang sedang kalian rencanakan saat ini. Enak saja mengirim pakaian Mas Irwan ke alamatku dan meminta kami kembali bersama. Memangnya kalian pikir aku akan sudi mengurus laki-laki jahat itu? Ucapku dengan memotong perkataan Mama. Tapi Mas Irwan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tega sekali kau menggugat cerai dan berniat memenjarakannya, seru Wina berapi-api. Inilah yang dimaksud Mas Irwan dengan hubungan suami istri yang suatu saat bisa berpisah. Beda dengan hubungan keluarga yang tidak bisa diputus oleh apapun, jawabku dengan santai. Mama dan Wina kompak mendengkus kecil. Mereka berdua tampak kesal dan tidak terima dengan jawabanku barusan. Sedangkan aku tetap teguh pendirian karena semuanya telah dipertimbangkan. Iya, meski pada kenyataannya hanya Mas Irwan yang menganggap kalian sebagai keluarga, sedangkan kalian hanya menjadikannya sapi perah dan lambung uang. Mas Irwan pantas digelari sebagai laki-laki paling malang sedunia karena berada di tengah keluarga parasit seperti kalian, tambahku kemudian. Mulutmu benar-benar berbisa, Rasti. Padahal selama ini kau sangat patuh dan penurut. Bisa-bisanya kau berkata begitu padaku, seru Mama menahan amarah. Memang begitu kenyataannya kan? Di saat genting begini kalian malah memikirkan keuntungan dengan mengeruk harta dan jeripaya Mas Irwan. Seandainya dia terlantar, maka itu akan menjadi urusanmu sebagai keluarganya.
ucapku dengan tegas. "Rasti!" seru Mama padaku. Sebelum perempuan parubaya itu berkata-kata, aku sudah terlebih dahulu memotong ucapannya. "Cukup. Segalanya sudah jelas, bukan?" sergaku sambil mengangkat tangan ke udara. "Tunggu saja surat cerai dariku dan hubungan kita putus sampai di sini." Setelah berkata demikian, aku segera memutar badan dan berjalan menjauh dari rumah itu. Akan tetapi Wina dan Mama berusaha memanggil-manggil sambil mengejar langkahku. Rasti, tunggu dulu. Kau tidak bisa memutus hubungan kita seenaknya begini," teriak Mama padaku. Segera aku ambil kardus yang tersisa dari atas motor dan kulemparkan secara sembarangan di atas rumah. Karena segel kardus sudah terbuka, maka isinya ikut berhamburan saat berjatuhan ke lantai. "Kenapa kalian takut putus hubungan denganku? Bukankah aku hanya seorang perempuan bodoh yang tidak berguna?" tanyaku sambil berkacak pinggang di hadapan mereka berdua. "Atau manusia culas seperti kalian hanya sedang mencari bambu gratisan untuk mengurus borok Mas Irwan? Ingat Rasti, kau akan menyesal telah bersikap kurang ajar seperti ini," teriak Mama kesal. Aku berjalan mendekati perempuan tua itu, lalu berdiri tepat di hadapannya. Wanita yang dulu sangat kuhormati itu sedikit tersentak, lalu mundur beberapa langkah. Kutatap mata tua dan kelopaknya yang dihiasi kerutan itu. "Tidakkah kau sadar bahwa saat ini karma sedang berjalan ke arahmu? Jika ada yang lebih menderita dan menyesal, maka kupastikan kau dan keluargamu lah orangnya. Ingat itu baik-baik, perempuan licik." Setelah itu, aku segera meninggalkan Mama dan Wina yang kehabisan kata-kata. Kupacu sepeda motor meninggalkan rumah mertua yang dihiasi hawa tidak menyenangkan. Sekarang mereka harus sadar bahwa keinginan untuk memperalat hanya ada dalam angan-angan. Jangankan untuk dimanfaatkan, berhubungan dengan mereka saja aku sudah tidak sudi lagi. Setelah melalui proses penyidikan, akhirnya status Mas Irwan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi proses persidangan harus ditunda karena laki-laki itu masih dirawat di rumah sakit. Ternyata penyakit yang dideritanya cukup serius dan memerlukan perawatan intensif. Di sisi lain, bantuan dari berbagai pihak datang padaku. Pengacara dari Komnas Perempuan juga ikut memberi bantuan. Ditambah lagi, ada beberapa LSM yang ikut mengawal kasus ini hingga tuntas. Di titik ini aku sadar bahwa ternyata banyak pihak yang peduli tentang kasus kekerasan terhadap perempuan. Hanya diperlukan keberanian untuk mencari perlindungan dan bantuan hukum. Surat panggilan untuk mediasi dari Panggilan Agama aku terima dengan senyum mengembang. Meski Mas Irwan tidak bisa menghadiri sidang mediasi, akan tetapi aku sama sekali tidak merasa keberatan. Karena langkah untuk melepaskan diri dari Mas Irwan terasa semakin ringan. Beberapa hari kemudian, aku didatangi oleh 2 orang perwakilan perusahaan tempat Mas Irwan bekerja. Kami dari PT Lion Elektronik datang untuk menemui keluarga Irwan di Saputra. Perkenalkan, nama saya Irene dan menjabat sebagai manajer personalia. Sedangkan ini Pak Alex, beliau manajer supervisor sekaligus atasan Pak Irwan. Perempuan berpakaian formal itu memperkenalkan diri padaku. Dengan canggung kusalami kedua orang itu. Kami duduk di beranda kos yang memang disediakan meja dan kursi. Setelah menyuguhkan minuman, kemudian mereka memulai pembicaraan tentang tujuannya menemuiku. Kami ingin tahu, apakah rumor tentang masalah keluarga Pak Irwan yang sedang beredar di media sosial itu benar adanya? Tanya Irena padaku. Benar, Mbak, jawabku pelan. Irena dan Pak Alex berpandangan sejenak. Kemudian perempuan itu melanjutkan ucapannya. Ternyata Pak Irwan benar-benar melakukan kekerasan terhadap anak dan istrinya ya. Aku mengangguk samar. Kemudian berbagai pertanyaan diajukan padaku untuk mencari tahu tentang kebenaran berita yang mereka dapatkan. Lalu bagaimana dengan perkembangan kasusnya Mbak Rasti yang alami saat ini? Tanya Irena lagi. Bukti-bukti yang kumiliki cukup kuat sehingga Mas Irwan sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Lagi pula kami akan segera berpisah, ucapku menjelaskan pada mereka. Tapi saat ini secara hukum Mbak Rasti masih menjadi istri sah Pak Irwan kan? Tanya Irena. Secara hukum memang begitu, jawabku pasrah. Setelah itu Irena menyodorkan sebuah amplop putih padaku. Sebenarnya berat bagi kami mengambil keputusan ini, mengingat Pak Irwan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan. Akan tetapi setiap karyawan terikat pada aturan yang jelas dan tidak bisa diganggu-gugat. Sesuai SOP yang berlaku, karyawan yang terlibat dalam perbuatan kriminal atau berpotensi mencemarkan nama baik perusahaan akan dipecat tanpa pesangon. Jadi ini, suaraku seakan tercekat di udara. Pak Alex mengangguk, lalu dia berkata, ini adalah surat pemecatan resmi untuk Irwan.
Dari awal aku sudah yakin kalau suami Mbak pasti mendapat balasan yang setimpal dan sekarang terbuktikan. Tanya Della padaku. Ini baru awalnya saja, ujarku lirih. Benar, proses hukum bahkan belum berjalan karena suamimu terkapar di rumah sakit. Sahut Della kemudian. Aku memegangnya amplop putih berlogo perusahaan dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Masih kuingat bagaimana girangnya Mama dan Wina saat memegang kendali atas gaji Mas Irwan. Siapa sangka, ternyata ada kejutan yang tidak diduga-duga. Mas Irwan dipecat dari pekerjaannya dan sekarang dia juga masih terbaring lemah di rumah sakit. Del, Mbak titip Lala sebentar ya, ucapku pada teman sekamarku. Memangnya Mbak mau kemana? Tanya Della padaku. Mau ke rumah sakit. Mas Irwan harus tahu tentang surat ini, jawabku sambil berdiri. Oh iya, sekalian pinjam motormu ya Del. Oke, pakai aja Mbak, tapi Mbak harus hati-hati, apalagi kalau ketemu sama keluarga Mas Irwan, saran Della padaku. Aku mengangguk lalu berpesan pada Lala agar tidak membuat ulah selama aku tinggalkan. Setelah berpakaian rapi, aku menuju rumah sakit menggunakan motor. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menanyakan kamar rawat Mas Irwan kepada resepsionis. Perempuan berseragam serba hijau itu memintaku untuk mengisi data diri sebelum menunjukkan ruangan di mana Mas Irwan dirawat. Dengan perasaan berdebar, kuintip suasana di dalam ruangan melalui kaca yang ada di pintu. Mas Irwan tampak tidur sendirian di atas ranjang rumah sakit. Lalu kudorong pintu dan berjalan menghampiri laki-laki itu. Rasti, laki-laki itu bergumam lirih saat membuka mata dan menyadari kehadiranku. Tatapan mata kami bertemu dalam satu pandangan lurus. Mas Irwan tersenyum, sedangkan aku masih berwajah kaku. Bisa kulihat ada rona kebahagiaan yang tercipta di dalam senyum Mas Irwan. Aku datang untuk... Ya Rasti, aku tahu maksud kedatanganmu ke sini. Setelah Mas Irwan cepat. Oh ya? Tanyaku sambil mengangkat alis. Kutarik kursi plastik yang ada di dekat nakas lalu duduk di sisi ranjang. Memangnya kau tahu apa tentang maksud kedatanganku hari ini? Mas Irwan tertawa sekilas. Lalu ia memerintahku untuk membantunya bersandar di kepala ranjang. Kuikuti kemauannya dengan menyusun bantal agar punggungnya bersandar dengan nyaman. Rasanya badanku pegal sekali, komentar Mas Irwan sambil meregangkan otot-ototnya. Aku diam saja, sambil menunggu jawaban atas pertanyaanku barusan. Meski Mas Irwan terkesan mencari perhatian, namun aku enggan menanyakan bagaimana perkembangan kesehatannya. Karena dari yang kulihat, Mas Irwan sudah jauh lebih baik. Itu artinya, dia akan cukup kuat untuk kembali menghadapi kenyataan hidup ini. Jadi kau sudah mencabut laporannya ya? Tanya Mas Irwan padaku. Aku mengingatkan kening keheranan. Memangnya kau pikir aku akan melakukan itu? Sekarang raut wajah Mas Irwan berubah keruh. Laki-laki itu menatapku dengan begitu tajam. Bukannya Mama dan Wina sudah menyuruhmu untuk mencabut laporan di polisi? Aku menggelengkan kepala dengan tegas. Bahkan jika mereka bersujud dan memohon agar aku mencabut tuntutanku atas dirimu, semua itu tidak akan pernah dikabulkan. Karena apa yang kulakukan adalah bentuk dari usaha pembebasan diri dari kejahatan kalian. Apa? Jadi kau tetap ingin memenjarakanku? Tanya Mas Irwan dengan suara mulai meninggi. Tentu saja, jawabku tenang. Kau pantas dihukum atas semua perlakuan zolimu pada diriku dan juga Lala. Napas Mas Irwan tiba-tiba memburu dan matanya mulai memerah. Berbanding terbalik saat dia menyambut kedatanganku tadi. Sekarang hawa permusuhan menguar di antara kami dan membuat suasana mendadak panas. Kau benar-benar perempuan kurang ajar dan pantas untuk dilaknat, desis Mas Irwan dengan tajam. Memangnya kau tidak bisa melihat keadaanku saat ini ya? Memangnya kau pikir dengan keadaanmu yang sedang sakit seperti ini akan menyurutkan langkahku dalam menuntut keadilan? Balasku dengan nada yang juga meninggi. Alah, keadilan, tai kucing, bentak Mas Irwan dengan kasar dan sengit. Aku ini suamimu Rasti, tidak pantas seorang istri memenjarakan suaminya. Terlebih lagi aku ini ayah dari Lala. Aku menghela napas sesaat, lalu menggeleng-gelengkan kepala dengan tatapan miris. Bahkan di saat fisiknya sedang lemah sekalipun, kadar kebengisannya tidak kunjung berkurang. Aku bertanya di dalam hati, apakah laki-laki ini tidak punya rasa bersalah sama sekali? Lalu apa yang akan membuat Mas Irwan menyadari perbuatannya? Kupikir kau sudah mencabut laporanmu dan datang untuk kembali berbakti padaku, ujar Mas Irwan, kali ini dengan suara lemah yang terkesan putus asa. Cih, mimpimu kejauhan, ejaku kemudian tertawa kecil. Aku datang ke sini karena orang kantormu datang memberiku sesuatu. Orang kantorku? Siapa?
manajer personalia, Mbak Irene dan juga Pak Alex. Kenapa mereka malah menemuimu? Karena aku masih tercatat sebagai istrimu dan kamu mendaftarkan diriku sebagai kontak darurat. Jadi wajar saja jika pihak perusahaan mendatangiku saat sesuatu terjadi padamu. Mas Irwan mendekus pelan, lalu dia bertanya lagi, apa yang mereka kabarkan padamu? Memangnya kau belum memeriksa email terbaru ya? Tanyaku dengan senyum misterius. Mana sempat, jawab Mas Irwan dengan ketus. Kau tidak lihat kondisiku lemah dan tanganku dipasang infus begini? Teman kantormu tidak ada yang mau hubungi sama sekali. Mas Irwan menggeleng dengan wajah masam. Sebenarnya ponselku dipakai oleh Wina, makanya aku tidak tahu apa-apa. Kasihan sekali, gumamku pelan. Bahkan ponsel saja diberikannya pada Wina. Kubuka resleting tas untuk mengambil amplop yang diberikan oleh Irene. Karena Mas Irwan belum memeriksa email terbarunya, maka dia pasti akan terkejut saat menerima kenyataan ini. Tapi sebelumnya niatku terlaksana. Perhatianku teralihkan saat seseorang membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Wah, bagus sekali Rasti. Akhirnya kau bersedia juga datang ke sini untuk mengurus Irwan, ujar Mama dengan wajah senang. Perempuan itu berjalan mendekat dan meletakkan tas jinjingnya di dekat lemari kecil. Sedangkan aku langsung berdiri agar bisa bergeser sedikit menjauh. Kata siapa aku datang ke sini untuk mengurusnya? Tanyaku padanya. Lalu, mau apa ke sini? Mau menertawakan penderitaan anakku? Tanya Mama ketus. Aku hanya ingin memberikan ini, jawabku sambil meletakkan amplop di dekat tangan Mas Irwan. Apa ini? Tanya Mas Irwan penasaran. Itu adalah alasan kenapa orang kantormu datang menemuiku. Hatiku berdebar-debar menunggu ekspresi terkejut Mas Irwan. Sayangnya, sebelum amplop itu dibuka oleh Mas Irwan, tangan Mama terlebih dahulu menyambar kertas itu. Dengan tidak sabar perempuan itu merobek ujung amplop dan mengeluarkan kertas di dalamnya. Cuma surat, ujar Mama mencepik kecewa. Kupikir bantuan berupa uang tunai. Isi suratnya dibaca dong, ucapku memperingatkan. Mama yang awalnya merasa kecewa dan hendak meremas kertas itu, mengurungkan niat. Dia mengamati kalimat demi kalimat yang tertera di sana. Seperti yang telah kuduga, raut wajah Mama langsung berubah. Bahkan bibir perempuan itu sampai bergetar dengan mata membelalak lebar. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Desis Mama sambil menutup bibir dengan kelima jari. Ada apa, Mah? Apa isi surat itu? Tanya Mas Irwan penasaran. Karena Mama sangat syok dan tidak sanggup memberi jawaban, akhirnya aku berinisiatif untuk mengambil kertas di tangan Mama. Setelah itu kuberikan pada Mas Irwan yang tampak tidak sabar ingin mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Lama sekali Mas Irwan tertegun tanpa kata-kata. Hanya getaran halus yang tercipta di tangannya setelah membaca apa yang tertera di sana. Wajah laki-laki itu pucat pasi dengan mata tanpa kedip. Jadi, mereka memecatku, desis Mas Irwan dengan bibir bergetar. Itu tidak adil. Saat kamu sedang sakit begini, seharusnya kantormu memberi bantuan. Tapi mereka malah mengirim surat pemecatan, teriak Mama dengan histeris. Dan Mas Irwan dipecat tanpa pesangon sama sekali, timbalku. Sialan, teriak Mama sambil meremas kertas di tangannya hingga membentuk bulatan kecil. Hidupmu memang penuh kesialan, Wan. Sebenarnya Mama yang sedang sial, sautku dengan tiba-tiba. Padahal Mama dan Wina sudah berniat menguasai gaji Mas Irwan, tapi sekarang malah menerima surat pemecatan. Apa maksudmu? Tanya Mas Irwan padaku. Memangnya kamu tidak tahu kalau buku tabungan dan seluruh uangmu dipegang oleh Mama? Tanyaku pada laki-laki itu. Mas Irwan menoleh pada Mama, sedangkan perempuan itu menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. Aku memang sengaja menyerahkan uangku pada Mama karena beliau yang akan mengurus biaya rumah sakit, jawab Mas Irwan. Oh begitu. Bagaimana dengan sertifikat rumah dan juga sepeda motormu? Apa kau juga sengaja memberikannya pada Mama? Tanyaku lagi. Kening Mas Irwan mengerut keheranan. Dia tampak berpikir keras dan mencerna apa yang baru saja aku sampaikan. Sedangkan Mama langsung menghardiku dengan keras. Kau tidak tahu apa-apa tentang keluargaku, adik Mama. Aura kepanikan sedang menguasai perempuan culas itu. Tapi anakku harus tahu tentang sifat licik dan niat buruk kalian, balasku dengan lantang. Mata Mama semakin melebar, sedangkan Mas Irwan tampak sangat penasaran. Kau harus tahu bahwa keluarga yang selama ini kau bangga-banggakan tidak ubahnya dari serigala berbulu domba. Setelah motormu diberikan kepada Ferdi, sekarang mereka berencana untuk... Diam kau Rasti, diam! Teriak Mama sambil mendorong tubuhku. Jika kau mau buka mulut, maka aku akan menghajarmu sampai mati, desis Mama geram. Coba saja, balasku tak kalah tajam.
Sedikit saja pukulanmu singgah di tubuhku, maka aku akan membuatmu menghabiskan masa tua di penjara. Mama yang hendak menyerangku langsung mengurungkan niatnya, sedangkan aku berdiri tanpa takut, menantang perempuan tua yang tidak lagi kuhormati. Di hadapanku, Mama menatap dengan mata penuh kebencian yang begitu dalam, seolah-olah aku adalah musuh terbesar yang harus dikalahkan. Kau beruntung, Mas Irwan menyelamatkanmu dengan memberi pembelaan dan mengakui perbuatannya. Sehingga statusmu hanya sebatas sanksi dan tidak ikut jadi tersangka. Tapi jika kau masih berani menyakitiku, maka aku sendiri yang akan menyeretmu ke balik jeruji besi. Aku berkata dengan suara tegas. Rasti, daripada membuat keributan lebih baik kau pergi sana, seru Mas Irwan menengahi perseteruan kami. Aku akan pergi setelah kau mengetahui kebusukan mama dan adikmu, jawabku sambil menoleh ke arah pria penyakitan itu. Kau tidak bisa memfitnah dan mengadu domba kami, saut mama dengan sengit. Apa kau bilang? Fitnah dan adu domba? Tanyaku dengan ringan tawa mengejek. Tidak seharusnya sebuah fakta disebut dengan fitnah. Karena pada kenyataannya, motor Mas Irwan memang telah kau berikan pada Ferdi, sedangkan kau berniat menjual rumah Mas Irwan setelah menguasai sertifikat dan surat-suratnya. Apa? Seru Mas Irwan dengan mata membelalak lebar. Kamu mendengar ucapanku dengan jelas, Mas. Sautku sambil tersenyum padanya. Sekarang kamu bisa melihat bentuk asli dari orang-orang yang selama ini kau banggakan. Jangan mengada-ngada, Rasti. Apa kau belum puas melihatku menderita, sehingga masih ingin memecah belah keluargaku dengan fitnahanmu itu? Tanya Mas Irwan geram. Siapa yang mengada-ngada? Tanyaku dengan perasaan geli. Coba tanya saja sama Mama. Jangan dengarkan dia. Perempuan iblis ini hanya bisa membuatmu semakin jatuh sakit, Wan. Sela Mama pada anaknya. Memang benar Mama memberikan motorku ke Ferdi? Tanya Mas Irwan. Wajah Mama pucat pasti seketika. Perempuan itu berulang kali menggigit bibir sambil mengercap-ngercap matanya. Sepertinya Mama tak bisa menutupi kegelisahan yang kini bersarang di dadanya. Mah, jawab dong. Itu anakmu bertanya. Ujarku menyentak kebisuan perempuan itu. Iya Mah, buktikan kalau ucapan Rasti itu bohong, sela Mas Irwan. Itu Mama memang memberikan motormu pada Ferdi, soalnya kan sedang tidak kau pakai. Jadi daripada mengangkut di rumah mending digunakan saja, jawab Mama dengan gugup. Bagaimana dengan sertifikat rumahku? Apa benar Mama mengambilnya? Desak Mas Irwan lagi. Iya Wan, Mama ambil karena bahaya menyimpan surat berharga di rumah yang sedang kosong. Khawatirnya nanti ada maling masuk ke rumah, jawab Mama. Mas Irwan tampak menghela napas lega. Begitu juga dengan Mama. Bedanya, Mama merasa lega karena berbohong dengan lancar, sedangkan Mas Irwan sepertinya muas dengan jawaban bohong ibunya. Waktu itu Mama tidak tahu kalau Rasti nguping pembicaraan kami. Siapa sangka dia malah berniat memutarbalikkan fakta dan mengadu domba kita, ujar Mama sambil menatapku sinis. Aku percaya sama Mama, ujar Mas Irwan yakin. Mana ada seorang ibu berniat menjahati anaknya sendiri. Benar kan, Mah? Iya, Wan. Setiap ucapan Rasti berisi kebohongan dan kedengkian. Soalnya dia sedang berusaha membalas dendam dan menjatuhkan kita. Perempuan ini membuatku kesal saja, saut Mas Irwan. Dia menatapku dengan sorot mata marah. Jadi kau tidak percaya pada ucapanku? Tanyaku pada Mas Irwan. Meski sudah tahu seperti apa jawabannya, namun aku perlu mencari kepastian. Tentu saja tidak. Perempuan dengan hati busuk sepertimu tidak pantas untuk didengar dan dipercaya, ujar Mas Irwan. Kau dengar itu, perempuan sialan. Kau tidak akan bisa mengadu domba kami karena Irwan sangat percaya padaku, saut Mama dengan tawa jumawah. Benar, kau sebut keluargaku serigala berbulu domba, padahal kau sendiri yang bersikap licik, tukas Mas Irwan lagi. Dengan gitu senyum culas Mama terbit tanpa disadari oleh Mas Irwan. Mata perempuan itu menatap penuh kemenangan. Dia yang awalnya panik kini tampak santai. Mungkin karena Mama telah yakin bahwa anaknya tidak akan terpengaruh pada ucapanku. Hal itu benar-benar membuatku menggeleng-gelengkan kepala karena miris sekaligus kasihan. Sekarang kau sebaiknya pergi, hardik Mama padaku. Kehadiranmu di sini hanya memberikan efek buruk untuk kesehatan Irwan. Bukannya membantu merawat suamimu, kau malah datang untuk membuat kekacauan. Mas Irwan mengangguk setuju atas ucapan Mama. Cepat kau pergi dari sini. Ya sudah, kalau Mas Irwan tidak percaya dengan apa yang kukatakan, aku memang tidak punya bukti tentang kelicikan keluargamu. Tapi suatu saat nanti, aku yakin kau akan menemukan fakta yang sebenarnya. Saat itulah kau akan menyadari bahwa ucapanku hari ini bukanlah sebuah kebohongan,
Apapun yang terjadi padamu, aku tidak akan ikut campur lagi, ujarku setelah menenangkan diri. Cih, aku tidak butuh dirimu, batas Mas Irwan dengan sombong. Bagus, balasku tenang. Oh ya, lekaslah sembuh agar persidangan kasus ini segera dimulai. Aku sudah menunggu putusan pengadilan terlalu lama karena kau sakit-sakitan terus. Aku berjalan menuju pintu, akan tetapi sengaja kutahan langkah sebelum benar-benar keluar. Rasanya ada yang kurang jika tidak memperingatkan calon mantan suami itu. Setelah menjadi terdakwa, sekarang kau juga resmi menjadi pengangguran. Dan aku tidak sabar menunggu kau bergelar narapidana. Setelah itu, kupastikan kau akan menyandang status duda, ujarku padanya. Kurang ajar, kau benar-benar kurang ajar. Kau benar-benar menghinaku, sialan, teriak Mas Irwan penuh amarah. Kita lihat saja nanti, deritamu baru saja dimulai. Karena karma sedang berjalan menghampirimu, ujarku sambil berlalu. Setelah berkata demikian, aku langsung berjalan keluar dan tidak memperdulikan teriakan Mas Irwan. Biarlah dia tenggelam dalam kebodohannya sendiri. Mau hidup atau mati, aku harusnya tidak peduli lagi. Hari-hari selanjutnya aku semakin disibukkan dengan urusan ke pengadilan agama. Setelah melakukan mediasi tanpa dihadiri oleh Mas Irwan, aku berusaha meyakinkan pihak pengadilan bahwa perceraian adalah hal terbaik untuk kami. Oleh karena itu, pengajuan ceraiku dikabulkan dan sedang menunggu jadwal sidang selanjutnya. Di sisi lain, Sabila memberitahuku bahwa Mas Irwan sudah keluar dari rumah sakit dan dianggap sehat untuk melanjutkan proses hukum. Oleh karena itu, jadwal sidang dikeluarkan lebih cepat agar kasus ini tidak molor terlalu lama. Sebenarnya suamimu itu harusnya sudah dipenjara karena statusnya resmi sebagai tersangka. Tapi karena dia sedang sakit, maka pengadilan memberi keringanan agar aktivitasnya diberi pengawasan saja, ujar Sabila padaku. Tapi setelah sidang ini dia langsung dibawa ke penjara kan? Tanyaku pada perempuan itu. Jelas dong mbak, apalagi kalau suamimu tidak mengajukan banding dan menerima keputusan hakim, maka kasus ini akan dianggap selesai dan dia akan menjalani hukumannya, jawab Sabila. Aku menghembuskan napas lega. Entah kenapa, rasanya ada setitik kebahagiaan di sudut hatiku saat membayangkan Mas Irwan akan dihukum. Mungkin terkesan jahat, tapi perlakuannya padaku selama ini memang pantas untuk mendapat ganjaran. 2 hari setelahnya aku berangkat menuju pengadilan negeri untuk menghadiri sidang. Ternyata banyak orang yang sudah menunggu di lobi kantor pengadilan. Kebanyakan dari mereka adalah anggota LSM dan utusan Komnas Perempuan. Sisanya orang-orang yang sedang berburu berita. Saat duduk di ruang pengadilan, untuk pertama kalinya aku melihat Mas Irwan dalam balutan seragam orange. Kedua tangannya diberi borgol, sehingga laki-laki itu menunduk malu dan pasrah. Sedangkan Mama, Wina, dan Ayu ikut masuk dan duduk di kursi penonton. Ketiganya langsung melayangkan tatapan sinis padaku. Saat persidangan dimulai, Sabila dengan satu pengacara lainnya kompak membelaku dengan argumen-argumen tajam dan kritis. Di hadapan para hakim juga diperlihatkan bukti visum dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Mas Irwan. Setelah melalui proses sidang yang cukup rumit dan alot, akhirnya hakim memutuskan bahwa Mas Irwan dinyatakan bersalah. Laki-laki itu dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Aku langsung mengucap syukur dengan perasaan lega. Kupikir keluarga Mas Irwan akan bertindak keras menentang keputusan hakim. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mama dan adik-adiknya tampak tenang dan terkesan tidak ambil pusing. Hanya Mas Irwan saja yang berteriak-teriak seperti orang kesurupan karena tidak terima dengan putusan pengadilan. Sudahlah Wan, jalani saja hukumanmu yang tidak seberapa itu, ujar Mama dengan tenang. Tidak seberapa Mama bilang. 2 tahun 6 bulan itu cukup lama, Mah, seru Mas Irwan panik. Mau bagaimana lagi sih Wan? Kamu terbukti bersalah sudah menganiaya Rasti dan hakim telah menjatuhkan hukumannya untukmu, balas Mama dengan raut wajah sebal. Setidaknya aku mengajukan banding demi mendapatkan keringanan hukuman, seru Mas Irwan lagi. Mama harus membela aku. Memangnya kamu sanggup nyawa pengacara? Kamu pikir uangmu masih banyak kah? Panik Mama pada anaknya itu. Tapi Mah, ingat Wan, kamu ini sekarang pengangguran dan uang tabunganmu sudah habis untuk berobat. Sadar diri dong, bentak Mama lagi. Mama gadaikan saja sertifikat rumahku dan cari pengacara terbaik. Aku tidak mau berada di dalam penjara untuk waktu yang lama, seru Mas Irwan lagi. Enak saja, tukas Wina singit. Kamu tidak akan melakukan apa-apa untukmu, apalagi menggadaikan rumah. Tapi yang kusuruh gadaikan itu rumahku, seru Mas Irwan lagi. Sebentar lagi akan berpindah menjadi rumah orang lain karena Mama sudah berniat menjualnya.
Timbal Ayu membeberkan fakta menyakitkan. "Gak bisa begini dong, Mah," teriak Mas Irwan kesal. "Masa kalian menjual rumah itu tanpa persetujuan dariku?" "Untuk apa persetujuanmu? Kalau surat-suratnya aku yang memegang," tugas Mama licik. "Mama!" teriak Mas Irwan dengan suara yang mendadak parau. "Diamlah, anak tidak berguna, bukannya menyenangkan orang tua. Kau malah menyusahkan dengan masalah ini. Anggap saja semua yang kau tinggalkan adalah bentuk balas budi atas jerih payahku dalam membesarkan dan membiayai pendidikanmu selama ini," kata Mama dengan sangat pedas. Mas Irwan ternganga dan tidak bisa berkata-kata. Dia tampak syok dan terpukul dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. "Mama," desis Mas Irwan dengan air mata mulai meleleh. Kasihan sekali laki-laki itu. "Mama, tolonglah Mah, lakukan apa saja untuk membebaskanku. Setidaknya akan hukuman ini menjadi sedikit ringan," teriak Mas Irwan dengan kalut. Mama menengku samar, lalu memutar bola mata dengan ekspresi sebal. "Aku tidak akan melakukannya. Itu terlalu merepotkan." Tangis Mas Irwan semakin menjadi-jadi saat menyadari bahwa sekarang tidak ada satupun keluarga yang berpihak padanya. Lalu saat petugas menggiringnya ke dalam mobil tahanan, laki-laki itu berteriak sambil meronta-ronta. "Mama, tolong Mah!" Laki-laki itu terus memanggil perempuan yang sangat disayanginya, sedangkan Mama tidak peduli sama sekali. Dari lobi kantor pengadilan, kusaksikan dengan jelas bagaimana Mas Irwan hancur dalam kesendiriannya. Di saat sedang butuh bantuan, tidak ada satupun dari keluarga yang mau mengulurkan tangan. Yang ada, Mama dan adik-adiknya malah terkesan tidak peduli pada penderitaan laki-laki itu. Setelah mobil tahanan yang membawa Mas Irwan berlalu, Mama mengajak kedua putrinya untuk pulang. Tidak ada sama sekali gurat kesedihan yang tercipta di wajah mereka. Layaknya orang asing ketika perempuan itu pergi begitu saja setelah Mas Irwan dibawa ke penjara. "Selamat ya Mbak. Akhirnya suami yang jahat itu mendapat hukuman yang pantas atas perbuatannya," ujar Sabila sambil mengulurkan tangan padaku. "Terima kasih sudah membantuku sejauh ini, Bill. Aku sangat beruntung karena kasus ini ditangani oleh pengacara hebat seperti dirimu," balasku pada Sabila. Mbak Rasti berhak mendapatkan keadilan dan kebebasan setelah bertahun-tahun bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Perempuan lulusan Fakultas Hukum dari universitas ternama itu menepuk-nepuk bahuku dengan lembut. Aku memeluk pengacara muda itu dengan penuh haru. Sangat berterima kasih atas bantuannya dalam menguak keadilan untukku. Lalu satu persatu orang-orang menyalamiku dan memberi selamat atas kemenangan kasus ini. "Kupikir keluarga suamimu akan melakukan pembelaan. Ternyata mereka tidak peduli sama sekali," ujar Della padaku. Aku tertawa miris. Masih jelas dalam ingatan saat Mas Irwan memaksaku mengalah dan dia memberikan seluruh gajinya pada Mama. Terpaksa aku dan Lala makan nasi putih yang digoreng dengan bawang dan garam. Ketika Wina dan Ayu butuh uang, laki-laki itu tidak pernah menolak memberi bantuan. Bahkan Mas Irwan tega mengabaikan kebutuhan anak istrinya demi mencukupi keinginan adik-adiknya. Begitu sayang dan loyal Mas Irwan pada mereka, tapi balasan yang didapatkan laki-laki itu sungguh tidak seimbang sama sekali. Sekarang dia tahu bagaimana perlakuan keluarga yang sesungguhnya. Semoga laki-laki angku itu bisa menerungi nasibnya di dalam penjara. Ucapku membalas perkataan Della. "Jika suatu saat nanti dia selesai menjalani hukuman dan mencarimu, jangan mau menerimanya kembali. Bahkan ketika dia bersumpah telah berubah sekalipun," Della memberi saran kepadaku. "Tenang saja Del, aku tidak mau menerimanya kembali," jawabku pada Della. "Sudah cukup hidupku menderita di masa lalu bersamanya. Sekarang fokus benahi hidup Mbak. Jika nanti ingin menikah lagi, maka carilah pengganti yang lebih baik dari mantan suamimu," ujar Della padaku. Aku mengangguk setuju. Sekarang yang kupikirkan hanyalah bagaimana cara agar kehidupanku lebih baik setelah ini. Ada Lala yang kini menjadi pelecut semangatku dalam bekerja. Aku ingin memberikan segala yang terbaik untuk putri semata wayangku itu. Setelah ini kalian akan bercerai dengan putusan Wistri karena sudah dipastikan suamimu tidak akan bisa menghadiri sidang, jelas Sabila kemudian. "Mudah-mudahan segalanya dipermudah, Bill. Aku sudah tidak sabar menerima akte cerai dan mengakhiri hubungan secara resmi dengan Mas Irwan," ujarku padanya. Setelah itu Sabila mengajakku berfoto bersama beberapa anggota LSM dan juga perwakilan dari Komnas Perempuan. Mereka menyatakan bahwa kasus ini resmi selesai dan aku telah menjadi keadilan yang pantas. Hal yang paling membuatku terenyuh adalah ketika salah satu anggota LSM menyelipkan amplop ke tanganku. "Ini ada sedikit titipan dari beberapa anggota kami. Semoga digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak," ujar perempuan berhijab biru itu.
Terima kasih banyak, balasku dengan suara parau menahan tangis. Betapa Tuhan Maha Penyayang untuk hambanya yang sedang teraniaya. Apa yang terjadi pada hidupku saat ini semakin membuat yakin bahwa ada pertolongan tak terduga dari berbagai sisi. Tidak henti-hentinya kuucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur atas hidup yang penuh dengan makna. Setelah memastikan bahwa segalanya sudah selesai, kemudian kami pulang naik mobil. Sepanjang perjalanan, aku dan Della berdiskusi mengenai usaha apa yang akan kami jalani untuk masa depan, karena tidak mungkin terus-menerus menggantungkan hidup dengan bekerja pada orang lain. Bagaimana kalau kita buka usaha di bidang kuliner saja, Del? Seperti makanan ringan atau minuman kekinian lah. Selain modalnya terjangkau, kita juga sudah berpengalaman di bidang seperti ini, ujarku memberi usulan. Makanan seperti apa yang Mbak maksud? Tanya Della meminta penjelasan. Aku sedang kepikiran membuat semacam snacks corner yang menyediakan makanan basah dan jajanan pasar. Tidak harus kita yang mengolah sendiri, bisa juga menerima makanan titipan dengan mengambil keuntungan melalui persenan penjualan. Ide bagus, Mbak. Selain jualan offline, kita juga buka penjualan secara online. Bagian promosi dan berhadapan dengan orang banyak biar aku yang mengurus. Della berkata sambil mengedipkan mata. Wajahnya tampak berseri-seri penuh semangat dan juga kebahagiaan. Aku menatap perempuan bertubuh mungil itu dengan takjub. Itulah rasanya jika dalam hidup ini bertemu dengan orang yang tepat. Della hadir di hidupku seperti kekuatan tak kasat mata. Seolah dirinya adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolongku. 6 bulan kemudian, dengan uang patungan bersama, aku dan Della memutuskan untuk menyewa ruko. Bangunan itu berlokasi strategis di persimpangan jalan, sehingga mempengaruhi omset penjualan kami yang memang baru saja dimulai. Baru bulan pertama, kami berdua yang membuat aneka kue dan jajanan basah dari subuh. Setelah itu melalui jaringan dan kemampuan bergaulnya yang supel, Della berhasil mendapatkan beberapa orang yang menitipkan makanan di tempat kami. Dengan begitu, semakin bertambah juga variasi jualan yang tersedia. Mbak, kita dapat pesanan snack box untuk hari Rabu sebanyak 200 kotak, ujar Della padaku. Kemudian perempuan itu menuliskan rincian makanan apa saja yang harus disiapkan. Aku yang sedang fokus membuat kulit lumpia langsung mengangguk paham. Alhamdulillah, Del. Iya, Mbak, kita sekalian promo ke salah satu kantor pemerintahan. Semoga setiap kali ada seminar mereka pesan makanan ke kita, saut Della tanpa menoleh. Amin, tugasku cepat. Dengan bertambahnya orderan dan kesibukan, aku semakin bersemangat dalam menjalani hidup ini. Terlebih lagi ketika melihat Lala yang semakin hari semakin bahagia. Meski belum bisa memberinya kemewahan, setidaknya anakku tidak lagi makan pakai sayur bayam dan telur dadar. Pernah aku bertanya pada Lala, apakah dia merindukan ayahnya atau tidak? Dengan jujur, Lala mengatakan bahwa dia sama sekali tidak ingin ayahnya kembali. Lala senang melihat ibu seperti ini, ujar Lala padaku. Memangnya ibu sekarang seperti apa? Tanyaku memancing penjelasannya. Ibu tampak lebih bahagia dan semakin cantik. Mungkin karena tidak ada lagi bapak yang memarahi dan memukuli ibu, ujar Lala padaku. Sungguh, aku terenyuh mendengar kejujuran Lala. Seandainya waktu bisa diulang, mungkin aku akan memilih untuk pergi secepatnya dari hidup Mas Irwan, sehingga anakku tidak menyaksikan bagaimana perlakuan buruk ayahnya yang menorehkan luka batin teramat dalam. Sekarang Lala juga harus bahagia karena ibu sayang banget sama Lala, ujarku sambil mengelus rambutnya yang panjang. Kemudian, dari hasil menabung sedikit demi sedikit, aku bisa menghadiahkan Lala sepasang antik emas. Meski tidak memiliki gramasi yang besar, setidaknya anakku memakai perhiasan seperti anak-anak lainnya. Tentu saja, Lala sangat senang sekali dan menganggap anting sederhana itu sebagai hadiah yang sangat istimewa. Akan tetapi kebahagiaan Lala ternyata tidak bertahan lama. Seminggu setelahnya, Lala mendatangiku sambil menangis. Saat kutanya kenapa, bocah kecil itu menjelaskan apa yang baru saja dialaminya. Tante Wina menemui Lala di sekolah, Bu. Terus dia merenggut paksa anting Lala, ujar gadisku dengan terisak-isak. Segera aku periksa telinga Lala, ternyata benar. Perhiasan sederhana yang kubeli dengan susah payah telah lenyap, dan yang lebih membuat darahku mendidih. Daun telinga Lala terluka dan menyisakan darah yang telah mengering. Pantas saja anakku menangis kesakitan karena antingnya direnggut paksa. Tante Wina bilang apa sama Lala? Tanyaku sambil mengambil alkohol dan juga kapas steril. Dia bilang kalau anting Lala adalah pemberian dari bapak, makanya Tante Wina mengambil paksa.
Padahal sudah Lala jelaskan kalau ibu yang membeli, jawab Lala sambil menahan perih. Di hadapan Lala aku tetap tersenyum dan mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang. Lain kali kalau Tante Wina atau siapapun minta milik Lala, jangan pernah dikasih ya. Baik bu, jawab Lala. Kemudian aku menemani anakku makan siang dengan pikiran yang berkecamuk di dalam kepala. Kutahan napas sejenak, lalu kelepaskan pelan-pelan. Ternyata masih ada borok yang tersisa dari keluarga Mas Irwan. Penjara dan perceraian tidak lantas membuat Wina menjaga jarak setelah hubungan kami terputus. Berani sekali perempuan itu mencari perkara denganku. Aku tentu tidak akan berdiam diri saat anakku disakiti dan haknya dirampas. Setelah mengantar Lala ke tempat les dan meminta Dela menjaga toko, aku berniat menemui Wina. Akan tetapi sebelum memasuki perumahan di mana mantan iparku itu tinggal, aku melihatnya keluar dengan sepeda motor. Segera saja aku ikuti perempuan itu dari belakang. Setelah berkendara sekitar 20 menit, akhirnya aku tahu bahwa Wina sedang menuju ke toko perhiasan. Sengaja aku parkirkan motor agak jauh agar tidak ketahuan. Setelah itu mengendap-endap mengikuti dari belakang. Sepanjang perjalanan, Wina sibuk menelpon seseorang. Itu juga membuat tingkah kewaspadaannya menipis sehingga tidak menyadari kehadiranku. Aku mau jual barang, ujarnya pada penjual toko. Diletakkannya anting-anting milik Lala di etalase. Sebelum karyawan toko mengambil perhiasan yang disodorkan Wina, dengan sigap tanganku menyambar anting Lala. Mereka jelas terkejut, sedangkan Wina terpekik nyaring saat melihat kehadiranku. Perempuan bodoh, kamu mau merampoknya ya? Tanyanya dengan mata melotot. Plak! Kutampar mantan iparku itu sekuat tenaga hingga nyaris dia tersungkur. Lalu kudekati dan kujambak rambutnya hingga Wina mengenengadah kesakitan. Sekarang giliran perempuan ini diberi hukuman yang pantas agar dia jerah. Sakit, jerit Wina sambil berusaha melepaskan diri dari cengkramanku. Semakin dia meronta, semakin kuat pula jambakan tanganku di kepalanya. Siapa yang kau bilang rampok bentakku sambil menyetak kepalanya. Berani-beraninya kau merenggut paksa perhiasan anakku hingga telinganya berdarah. Sekarang rasakan pembalasanku. Lepasin, sakit, teriak Wina sambil menahan tangannya. Mbak, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba datang dan menyerang pelanggan saya? Tanya karyawan toko panik. Aku menoleh pada 2 orang karyawan berseragam abu-abu itu dan menjelaskan keadaan sebenarnya. Perempuan ini pantas disebut perampok karena telah merenggut paksa perhiasan anakku. Dan dia datang ke sini untuk menjual barang curiannya. Jawabku dengan lantang. Maaf mbak, sebaiknya selesaikan masalah kalian di luar. Kasihan pengunjung yang lain jadi terganggu. Saran salah seorang penjaga toko. Oke. Dengan seluruh kekuatan ku tarik, paksa Wina keluar dari tempat itu. Lepasin Rasti, sakit, jerit Wina dengan menggibah. Meski dia terus meronta-ronta minta dilepaskan, tapi sedikit pun peganganku tidak mengendur. Orang-orang langsung berkerumun melihat adegan kami berdua dan tentu saja aku tidak peduli. Aku sudah biasa jadi pusat perhatian semenjak kasus Mas Irwan viral di dunia maya. Siapapun tolong aku, perempuan ini berniat mencelakaiku, teriak Wina dengan suara pelengking. Diamlah, pencuri, jangan buat aku bersikap lebih kasar lagi, hatiku. Oh jadi perempuan ini malingnya ya mbak? Tanya salah seorang ibu-ibu padaku. Iya, jawabku lantang. Bohong, aku tidak mencuri apapun darimu, kata Wina sambil melepaskan diri dariku. Kalian dengar ya, perempuan udik ini adalah mantan iparmu, jadi dia sedang berusaha membuat fitnah. Kau memang tidak mencuri secara langsung dariku, tapi perhiasan anakku yang kau rampas secara paksa, ujarku dengan suara keras. Enak saja kau sebut aku memfitnahmu padahal buktinya sudah jelas. Kali ini aku merenggut rambut Wina dengan beberapa kali guncangan, hingga kepalanya bergoyang tak karuan. Wina berteriak histeris sambil berusaha melepaskan diri dari siksaanku. Lepasin! Kali ini Wina terpaksa merelakan beberapa helai rambutnya tercabut demi melepaskan diri dariku. Sekarang, Wina fokus menata penampilannya yang berantakan. Napasnya ngos-ngosan dengan wajah memerah. Akan tetapi perempuan itu masih berani menatapku sinis, seolah dirinya tidak bersalah sama sekali. Dengar ya perempuan bodoh, perhiasan anakmu itu dibeli pakai uang Mas Irwan, jadi wajar saja kalau aku ingin mengambil kembali barang milik kakakku. Kau dan anakku tidak pantas memakai peninggalan dari Mas Irwan, tukas Wina dengan wajah tanpa malu. Aku tertawa terpingkal-pingkal mendengar penuturannya. Apa kau bilang? Perhiasan itu dibeli pakai uang Mas Irwan? Jelas saja, saut Wina dengan sengit. Kalau bukan Mas Irwan yang membeli, lalu siapa lagi? Memangnya kau mampu membelikan perhiasan untuk anakmu? Jangan meremehkanku ya.
seruku dengan perasaan kesal. Cih, perempuan miskin dan bodoh sepertimu tidak mungkin punya uang untuk membeli perhiasan emas, ejak Wina disertai bibir yang sedikit terangkat. Memangnya kau pikir hanya Mas Irwan yang bisa mencari uang sendiri? Tanyaku dengan nada rendah penuh penekanan. Apa sih yang bisa dilakukan perempuan rendahan sepertimu? Tanya Wina sinis. Walaupun miskin dan bodoh, yang pasti aku tidak mencuri sepertimu. Dasar perempuan tidak tahu malu. Balasku tak kalah sengit. Alah, aku curiga. Jangan-jangan selain menjual kue, kau juga menjual diri. Makanya berlagak sombong dengan emas seujung kuku itu. Tukas Wina penuh penghinaan. Amarah di dalam dada menggelak sempurna. Aku kembali maju dan menekan leher Wina hingga perempuan itu terdorong ke dinding. Sepanjang pernikahan dengan Mas Irwan, sudah banyak caci maki dan penghinaan yang kudapatkan. Jika dulu diam karena menghargai Wina dan keluarganya, tapi sekarang jangan harap aku akan tetap bersikap sama. Perempuan di hadapanku ini sama sekali tidak layak dihargai, dan aku tidak akan diam di bawah hinaannya. Wina melengkuh pendek saat jalur napasnya aku tekan erat. Aku sudah cukup bersabar menghadapi kelakuanmu yang selalu mengusikku. Kau tidak pernah sadar dengan siapa berhadapan. Apa kau benar-benar ingin menyusul kakakmu ke penjara? Seruku gemas. Perempuan ini harus sadar bahwa mencuri itu merupakan perbuatan kriminal. Jawabku sambil menyentak tubuh Wina hingga dia luruh ke lantai. Dan sekarang akan kubalas kau menyusul Mas Irwan di penjara. Wina terbatuk-batuk beberapa kali. Setelah itu dia mengatur napasnya yang tersengal. Aku mengeluarkan ponsel dan berniat menelpon polisi untuk membuat pengaduan secara lisan. Tapi dengan suara memohon, Wina memintaku agar memberi ampunan padanya. Jangan, Rasti. Kumohon padamu, jangan laporkan aku ke polisi, jerit Wina ketakutan. Kenapa? Bukannya kau perempuan yang pemberani? Tanyaku sinis. Aku hilaf telah merampas perhiasan anakmu. Aku hanya sedang panik dan putus asa karena butuh uang banyak. Maafkan aku, Rasti, ujar Wina dengan mengibah. Halah, alasan saja. Patusku kesal. Tanpa kuduga Wina malah memegang kakiku dengan erat. Meski aku mencoba menjauhkan perempuan itu, namun dia terus saja menempel sambil menangis berurai air mata. Kau tidak kasihan melihat kami dalam kesusahan begini? Kami bahkan telah kehilangan penopang hidup semenjak Mas Irwan di penjara, ujar Wina sambil tergugup pilu. Bodoh amat, emangnya yang susah cuma kau saja? Tanyaku kesal. Lalu ku coba singkirkan perempuan itu dari kaki. Minggir kau, jangan mendramatisir keadaan. Mbak, sudahlah. Lagian barang yang diambilnya tidak jadi dijual kok, lerai karyawan toko tadi pada kami. Iya mbak, kasihan dia sudah memohon begitu. Kalau lagi nggak punya duit bawaannya memang panik dan ujung-ujungnya hilaf. Nasihat beberapa orang lainnya. Wina tampak mengulum senyum saat mendapat pembelaan sedemikian rupa dari orang-orang. Dia semakin membuat ekspresi memelas agar seluruh dunia bersimpati padanya. Tolong kasihani perempuan malang ini, Rasti, tukas Wina lirik. Aku melakukan ini bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk mama juga. Bukannya kasihan, kemarahanku justru semakin meningkat. Padahal baru saja dia menghina dan merendahkan tanpa perasaan. Setelah tahu bahwa posisinya sedang terjepit dan tidak menguntungkan, maka dengan mudah dia memutar balikan fakta. Seolah-olah saat ini akulah peran antagonis dalam hidupnya. Dasar, tidak tahu malu. Setelah merampas perhiasan anakku, sekarang kau malah memohon seperti orang teraniaya. Kalau tadi aku tidak mencegat aksimu, kupastikan kau saat ini sedang bersenang-senang. Adikku pada perempuan itu. Rasti, kumohon kemurahan hatimu, saut Wina dengan tangis yang semakin menjadi-jadi. Sudahlah mbak, lebih baik dimaafkan saja. Lagi pula kasus sepele ini tidak perlu berurusan dengan polisi, saran orang-orang padaku. Rasanya muak sekali saat banyak orang tiba-tiba ikut campur dalam masalah ini. Parahnya lagi, sekarang aku terlihat seperti perempuan jahat yang hendak membuat Wina menderita. Kutatap perempuan yang sedang bersimpu di dekatku itu. Lalu aku bercokok dan mencengkram rahangnya dengan kuat. Wina benar-benar tunduk di bawah ancamanku. Kali ini anggap saja kau sedang beruntung karena berhasil bermain drama dan banyak orang yang sedang membelamu. Tapi jika kau berhadapan denganku sekali lagi, maka aku tidak akan pernah memberimu ampun, ujarku disertai dengan hardikan. Sakit sekali, balas Wina sambil meringis. Setelah itu kudorong kepalanya dengan kasar dan penuh sakit hati. Kali ini, terpaksa Wina kulepaskan dengan berat hati, meski besar kemungkinan dia akan terus mengusikku. Sambil mengantongi anting-anting milik Lala,
Aku segera meninggalkan tempat itu. Kulihat beberapa orang berusaha membantu Winda berdiri, sedangkan perempuan itu berakting seolah kesakitan teramat sangat. Saat pandangan kami beradu, aku mencibirnya dengan ekspresi jijik. Biarlah dia lolos kali ini. Toh aku juga belum mendapat kerugian yang nyata meski harus berhadapan dengan kelicikannya. Tapi aku berjanji, suatu saat nanti, Winda akan mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya. Sudah beberapa hari ini penjualan di toko perlahan-lahan berkurang. Aku dan Della tentu saja panik, namun berusaha untuk tetap tenang. Kue basah yang awalnya sangat diminati setiap pagi, kini lebih banyak tersisa. Sedihnya lagi, kue titipan dari orang-orang juga nyaris tak laku sama sekali. Apa ini ulah pesaing kita ya, Del? Tanyaku pada Della. Jangan mikir jelek dulu, Mbak. Hawa negatif itu mudah sekali merusak suasana. Tukas Della sambil mengibaskan tangan. Berbagai pikiran negatif kami singkirkan agar tidak mempengaruhi mood dalam bekerja. Meski hati selalu bertanya-tanya, namun jawaban atas persoalan ini seolah begitu samar. Hingga suatu hari, ada seorang perempuan datang kepada kami dan melontarkan pertanyaan yang sangat di luar dugaan. Dari sanalah akar permasalahan ini terurai dengan sendirinya. Mbak, apa benar kalian menggunakan minyak babi dan mirin dalam pembuatan makanan yang dijual di toko ini? Tanyanya dengan pandangan menyelidik. Maksudnya bagaimana ya? Kenapa tiba-tiba menanyakan hal seperti itu? Tanya Della dengan waspada. Perempuan itu mengeluarkan sebuah kertas dan menyodorkan pada kami. Aku mendapat selembar kertas ini karena anakku suka belanja kue di sini. Makanya perasaanku tidak tenang. Kalau memang isi selembaran itu benar, maka aku akan membawa massa untuk menutup toko ini. Astagfirullah, jerit Della sambil menutup mulutnya. Rekan kerjaku itu tampak syok hingga tangannya gemetaran. Segera aku ambil kertas di tangannya dan kubaca dengan seksama. Ternyata darahku ikut mendidih saat membaca apa yang tertera di sana. Tulisan di selembaran kertas itu menjelaskan bahwa kami menggunakan minyak babi dan zat non-halal lainnya sebagai bumbu rahasia. Itulah kenapa kue-kue di toko kami terasa enak dan begitu laris. Entah siapa yang menulis, yang pasti efek dari fitnah ini sangat luar biasa. Mereka sukses mematikan rezeki kami dalam waktu yang singkat. Dengan berat hati, akhirnya kami menutup toko dan menolak titipan kue untuk sementara waktu. Ada hal besar yang harus dibereskan agar segalanya kembali membaik. Karena di sini yang mencari makan bukan hanya kami berdua, tapi juga beberapa orang yang berharap agar kue buatannya laris terjual. Mbak, aku tidak terima dengan fitnahan ini. Jika pelakunya tertangkap, maka akunku buat dia menyesal hingga menangis darah, ujar Della sambil mengepalkan tangan erat-erat. Aku mengangguk setuju pada Della. Siapapun yang ada di balik kerusuhan ini harus diberi pelajaran berharga. Mbak, ada orang yang datang nanyain dirimu di depan, seru Della di ambang pintu dapur. Siapa? Tanyaku penasaran. Della mengangkat bahu sekilas sebagai jawaban kalau dia tidak mengenal laki-laki itu. Sepertinya dia orang kenalan Mbak Rasti. Bergegas aku mencuci tangan dan melepaskan apron. Aku berjalan ke depan untuk menemui laki-laki itu. Ternyata di sana berdiri sesosok tinggi cangkung dengan senyum yang ramah. Hai Rasti, bagaimana kabarmu? Tanyanya padaku. Aku sedikit kebingungan karena tidak ingat dengan pria itu. Lupa ya, aku Alex, atasan mantan suamimu dulu. Jelasnya sambil tersenyum. Ingatkanku langsung melayang pada beberapa bulan sebelum ini, saat kisru dengan Mas Irwan memuncak dan Pak Alex datang memberi surat pemecatan. Sekarang kami kembali bertemu secara tidak terduga, setelah semuanya membaik untuk diriku. Iya, saya ingat, ujarku sambil tersenyum ramah. Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Laki-laki itu tertawa sekilas, lalu dia kembali bertanya, kenapa tokoku yang tutup, Ras? Sedang ada sedikit masalah, jawabku pelan. Kalau boleh tahu masalahnya apa? Kalau saya dari kemarin bolak-balik ke sini tapi tokonya tetap gak buka. Pak Alex mencoba mencari tahu penyebab toko tutup. Itu... Agak ragu aku menyebutkan masalah yang kami hadapi kepada orang asing seperti Pak Alex. Laki-laki itu tersenyum tipis seolah memahami keraguanku. Oh iya, saya rencananya mau memesan tumpeng mini 100 kotak untuk minggu depan. Makanya bela-belain kesini karena pernah melihat review bagus di Instagram. Jelasnya kemudian. Wah, serius ini Pak? Tanyaku dengan perasaan senang. Laki-laki itu mengangguk serius. Saya bayar setengahnya dulu. Pelunasannya nanti kalau semua pesanan sudah selesai. Boleh Pak. Tanpa pikir panjang, aku segera mengiyakan permintaan calon konsumen baruku ini. Akhirnya setelah sempat down akibat fitnah kejam, sekarang aku kembali mendapat orderan.
Senang melihatmu bangkit dan bisa membuat usaha seperti ini, ujarnya saat kusodorkan nota pembayaran. Alhamdulillah, jawabku pelan. Ngomong-ngomong, tumpeng mini sebanyak itu untuk acara apa ya, Pak? Anakku mau ulang tahun, dan kami akan mengadakan syukuran kecil-kecilan di panti asuhan, makanya pesan tumpeng biar lebih seru, jawab Pak Alex. Baiklah, kalau begitu nanti saya kabari kalau pesanan Bapak sudah selesai dibuat. Oke, jawab laki-laki itu. Kemudian dia menyerahkan uang muka dan berjanji akan mengambil sendiri pesanannya. Setelah kepergian mantan bos Mas Irwan itu, aku mendekap dada dengan penuh syukur. Padahal baru saja kemarin aku mengkhawatirkan tentang rezeki yang mungkin akan tersendat. Tapi hari ini, kesempatan lain datang secara tidak terduga dan membuatku sangat terharu. Alhamdulillah, pekiku senang. Langsung kepeluk Dela erat-erat untuk meluapkan kebahagiaan ini. Kita tidak bisa tutup toko berlama-lama, karena akan membuat orang yang dengki semakin senang. Jadi besok kita jualan seperti biasa, ujar Dela padaku. Beneran? Tanyaku dengan perasaan pembuncah. Perempuan itu mengangguk sambil tersenyum. Kedatangan laki-laki itu membuatku yakin bahwa masih banyak orang yang percaya pada kita. Benar, Del, Mbak gak nyangka banget bakal dapat orderan sebanyak ini, ucapku penuh syukur. Tapi nanti kita buat kue sedikit saja, Mbak, mengantisipasi jika nanti kurang laris dan jadi sia-sia, saran Dela padaku. Siap, seruku penuh semangat. Aku juga akan membuat klarifikasi di media sosial tentang fitnah yang meresahkan belakangan ini. Insya Allah, jika memang rezeki maka pelanggan kita tetap belanja di sini, Mbak, ujar Dela dengan yakin. Alhamdulillah kalau begitu, timpalku dengan penuh semangat. Semoga usaha kita kali ini dirodai oleh Allah. Keesokan harinya, Dela menempelkan pengumuman di depan toko bahwa kue yang kami jual 100% halal dan terjamin kebersihannya. Tidak lupa dia memberi diskon untuk menarik minat pengunjung. Kami berdua saling bahu-membahu dalam mempertahankan usaha ini. Jika aku bertugas di dapur, maka Dela menyempatkan diri berkutat dengan ponselnya. Karena salah satu keahlian Dela adalah berkomunikasi dan membangun relasi melalui dunia maya. Dan sekarang, Dela menggunakan media sosial untuk branding toko dan juga sebagai lahan baru bisnisnya. Dengan begitu, penjualan hari pertama setelah toko ditutup mampu membuatku kembali tersenyum. Meski tidak sebanyak biasanya, tapi hampir semua kue terjual habis. Jika Tuhan tidak mengizinkan kita jatuh, maka tidak ada satupun upaya manusia yang berhasil menjatuhkan kita, Mbak, tambah Dela dengan yakin. Yang penting kita berusaha sekuat tenaga, agar segalanya kembali berjalan lancar seperti semula, ujarku menambah energi positif. Dela juga mengirimkan contoh kue kepada beberapa orang temannya. Imbalannya tentu saja exposure di sosial media sehingga toko kue kami dikenal dari berbagai kalangan. Dengan begitu, lambat laun orderan kami berdatangan meski belum terlalu banyak. Di tengah-tengah perjuangan kami yang melelahkan, ternyata biang kerok penyebar fitnah itu masih saja beraksi. Awalnya ada 2 orang perempuan datang dan memborong kue yang tersedia di toko. Karena mereka membeli dalam jumlah banyak, maka Dela tidak menaruh kecurigaan sedikit pun. Akan tetapi, kejadian tidak mengenakan itu terjadi saat rombongan ibu-ibu meringsek masuk ke dalam toko. Mereka berteriak-teriak sambil melontarkan makian. Kue-kue yang telah dibeli sebelumnya juga dilemparkan ke segala arah. Bahkan ada yang menginjak-injak kue dengan brutal. Aku yang berada di belakang langsung berlari ke depan dan membantu Dela menghadapi kekacauan. Rekan kerjaku tampak sedikit panik menghadapi situasi yang di luar kendali. Ada apa ini? Tanyaku geram. Entahlah, Mbak. Mereka tiba-tiba masuk dan menyerang kita secara membabi buta, lapor Dela dengan wajah sedikit ketakutan. Dasar penjual curang, sudah jelas makanan ini tidak halal, masih saja kau jual pada kami, teriak salah seorang perempuan. Apa kau ingin merusak akidah kami dengan cara seperti ini? Tanya yang lainnya. Masih bernyali kau membuka toko dan menjual makanan haram di tengah-tengah masyarakat. Tenang dulu, tenang. Berhenti membuang makanan dan jelaskan maksud kalian dengan kepala dingin, teriakku keras. Kami datang untuk memberi pelajaran pada kalian, seru mereka padaku. Baik, aku akan bertanggung jawab dengan apa yang kuperbuat. Tapi sebelumnya, aku meminta kalian untuk tenang agar kita bisa bicara dengan baik-baik, ujarku tegas. Alah, gak usah banyak bacot. Kami sudah tahu kalau kalian pakai minyak babi dan juga alkohol untuk membuat kue-kue ini, sehingga salah satu pengunjung. Mereka kembali melemparkan kue ke arah kami berdua. Ku hela napas dalam-dalam agar tidak terbawa emosi. Walau bagaimanapun juga,
Masalah ini harus segera diselesaikan dengan cara yang baik. Mereka harus diberi pelajaran tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Dari mana kalian mendapat informasi kalau kue di sini mengandung unsur non-halal? Tanyaku dengan tenang. Masih pakai nanya segala, hadik seseorang perempuan padaku. Kami sudah mendapatkan bukti bahwa kau pakai minyak babi dan mirin dalam pembuatan kue-kue ini. Sekarang tutup toko ini dan jangan berjualan lagi, seru seseorang memanas-manasi suasana. Atau kamu akan menghancurkan tempat ini. Dengan emosi yang memuncak, akhirnya aku maju dan membentak semua itu. Kalau kau tidak bisa membuktikan ucapanmu, maka semua ini kuanggap sebagai fitnah. Kau akan kulaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan juga ancaman berbahaya. Enak saja, jelas-jelas kau yang layak dipenjara karena telah membohongi pembeli. Bantahnya tak mau kalah. Karena kesal, akhirnya aku menggebrak etalase hingga menimbulkan bunyi keras. Rombongan ibu-ibu brutal itu langsung terdiam dan menatapku dengan horor. Dela, telepon polisi dan minta mereka datang ke sini, perintahku pada Dela. Seharusnya kami yang menelpon polisi, penjual curang seperti kalian yang pantas dihukum, bentak seseorang padaku. Diam, hatiku keras. Aku sudah muak menerima fitnah seperti ini. Jika nanti memang terbukti kue yang kujual menggunakan zat non-halal, maka aku bersedia bertanggung jawab. Tapi jika tidak, maka kalian yang akan kuseret ke penjara. Enak saja, kami kan cuma disuruh demo ke sini, saut ibu-ibu berjilbab merah. Apa? Seruku kaget. Siapa yang menyuruh kalian melakukan aksi tidak terpuji ini? Gus, jangan dikasih tahu, nanti dia marah. Tapi kalau pemilik toko ini benar-benar berniat memenjarakan kita, bagaimana? Iya loh, kita cuma dibayar 100.000, tapi malah diancam akan dipenjara. Nggak adil banget. Di saat mereka saling berdebat satu sama lain, aku dan Dela saling berpandangan. Setelah terungkap jelas bahwa rombongan penyerang ini adalah orang bayaran. Kalau tidak mau berurusan dengan hukum, maka sebutkan siapa yang membayar kalian untuk menyerang kami, tanyaku dengan tegas. Mereka tampak ragu-ragu untuk menjelaskan siapa biang kerok di balik semua ini. Mereka saling sikut dan berbisik-bisik pelan. Katakan, atau kuseret kalian ke penjara semuanya. Hatiku kesal. Itu orangnya, Mbak, jawab salah seorang perempuan sambil menuju keluar ruangan. Aku sontak menoleh ke arah parkiran dan melihat dua orang perempuan sedang berada di atas motor. Menyadari bahwa mereka sudah ketahuan, dua orang perempuan itu tampak kaget dan terkejut luar biasa. Mereka tadi datang memborong kue kita, Mbak, seru Dela dengan yakin. Aku segera berlari keluar dan menghardik dua orang perempuan itu. Jadi kalian biang kerok di balik semua fitnah ini ya? Mampus kau Rosti, setelah ini usahamu akan tutup dan aku tidak sabar melihatmu jadi pengemis, teriaknya padaku. Wina sialan, ternyata kau belum puas ku hajar ya, seruku geram. Segera aku berlari keluar untuk mendekati perempuan pengacau itu. Kali ini aku tidak akan mengampunimu. Wina langsung naik ke atas motor, sedangkan Ayu segera memacu kendaraannya. Dengan cepat mereka berdua melarikan diri sambil tertawa mengejek. Karena sakit hati ku ambil batu dan kulemparkan ke arah mereka. Nggak kenal deh, teriak Wina mencibirku. Sedangkan Ayu mengacukan jari tengah sambil tertawa-tawa. Mereka meluncur dengan bebas ke jalan raya, meninggalkan aku yang sedang diliputi amarah. Karena lengah, mereka tidak menyadari bahwa ada mobil truk yang datang dari arah berlawanan. Lalu dalam detik-detik yang terasa cepat, aku mendengar suara klakson melengking nyaring. Setelah itu suara hantaman mengudara bersama pemandangan mengenaskan. Hening. Lalu ada darah tumpah dan juga tulang yang patah. Ada kecelakaan! Ada kecelakaan! Orang-orang berteriak panik sambil berlari menghampiri kedua perempuan malang itu. Dengan jelas, kusaksikan bagaimana Wina terpental dan membentur pembatas jalan, sedangkan Ayu dan motornya nyungsep hingga ke kolong truk. Aku mengucap istighfar berkali-kali sambil meremas tangan. Semua kejadian yang tiba-tiba ini benar-benar seperti mimpi. Itu perempuan jahat tadi yang kecelakaan, Mbak, tanya Dela padaku. Iya, jawabku. Mereka mantan iparmu kan? Benar. Kami berdiri di depan toko sambil memandang jalanan yang mulai ricuh. Mobil-mobil berhenti dan kemacetan langsung terjadi. Sementara itu beberapa orang ibu-ibu yang berdemo di toko tadi hendak membubarkan diri. Tapi Dela segera menyadari situasi dan langsung bertindak. Jangan ada yang keluar, hadik Dela sambil berlari ke dalam. Itu yang sudah keluar masuk lagi. Aku ikut menyusul dan segera menutup pintu toko. Jangan main bubar aja dong, urusan kita belum selesai, teriakku lantang. Apalagi sih Mbak, serga salah satu pendemo padaku. Kan udah tahu kalau kami ini cuma orang bayaran.
Pokoknya sekarang jelaskan berapa kalian dibayar dan siapa orang yang menyuruh kalian untuk melakukan ini. Ucapku pada mereka. Sengaja kuaktifkan kamera untuk merekam pernyataan mereka sebagai bukti yang konkret. Awalnya mereka menolak untuk direkam, akan tetapi aku tetap bersik tegas. Hingga akhirnya semua ibu-ibu yang ada di sana bisa ditangani dengan baik. Aku menanyai mereka satu persatu, sehingga pertanyaan yang terucap benar-benar jelas. Kami dibayar 100.000, ujar mereka membuat pengakuan. Siapa orang yang membayar kalian untuk menyerang toko ini? Tanya Della. Siapa ya? Kurang tahu sih siapa namanya, jawab mereka dengan jujur. Kami mau disuruh begini karena sedang butuh duit, Mbak. 100.000 itu lumayan banyak loh, bisa untuk jajan anak dan beli kebutuhan dapur. Benar, Mbak, pokoknya kami cuma ngerjain apa yang disuruh aja, timpal yang lain dengan polos. Termasuk melempar-lempar kue dan memarahi kami, tanya Della lagi. Iya, lagian kue itu dikasih sama mereka kok. Kami nggak boleh makan karena katanya kue di sini dibuat pakai minyak babi, jawab seorang ibu-ibu. Aku menghela napas dalam-dalam, rasanya ingin memaki dengan kata-kata kasar, tapi ku tahan semua gejolak emosi di dalam dada. Jadi yang kulakukan hanya memijit pelipis yang terasa berjenyut nyeri. Sedangkan di luar suara sirene mobil polisi menggema dalam kericuhan. Yang kerok penyebar fitnah kecil sedang berhadapan dengan karmanya. Seharusnya kalian jangan termakan hasutan rendahan seperti itu, ujarku menahan geram. Ya mau gimana lagi, Mbak? Mana sempat mencari kebenaran di tengah-tengah situasi seperti ini. Lagian yang diangkat juga masalah sensitif. Siapa sih yang gak marah pas tahu ada penjual curang yang menyalahi aturan agama? Imbuh yang lain. Setelah menggali informasi tentang bagaimana fitnah keji itu beredar, kemudian aku memberi pengertian kepada mereka. Kujelaskan bahwa sebenarnya yang dituduhkan itu sama sekali tidak benar. Kami berdua adalah seorang muslimah yang tahu batasan dan norma agama. Tidak mungkin membuat kue dengan disertai zat non-halal, karena kami juga ikut mencicipi sebelum dijual pada orang lain, ujar Della menjelaskan. Lagi pula yang menghembuskan fitnah itu adalah mantan iparku sendiri. Kami sempat ada masalah dan dia masih menyisakan dendam untukku. Makanya, dia berusaha menjatuhkan kami dengan cara licik begitu, timbalku kemudian. Jadi toko ini gak menjual makanan yang diharamkan? Tanya mereka pada kami. Aku dan Della sontak menggeleng tegas. Tentu saja tidak, itu hanya fitnah murahan dari orang yang ingin membuat toko kami makin bangkrut, tukasku. Kalian bisa lihat akun Instagram toko ini. Di sana banyak review positif dari para pelanggan kami. Di marketplace dan restoran online toko ini juga punya rating yang bagus. Jadi tidak mungkin kami berbuat zolim dengan melanggar kepercayaan konsumen, ujar Della pada mereka. Rombongan ibu-ibu bayaran itu saling mengangguk dan tampak menyesal telah berprasangka buruk pada kami. Maaf ya Mbak, kami sudah tergoda dengan uang 100.000 sampai tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ucap perwakilan ibu-ibu pada kami berdua. Tidak apa-apa, jawabku dengan sedikit lega. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan gampang terhasut hanya karena bayaran yang tidak seberapa. Iya Mbak, jawab mereka kompak. Setelah mendapatkan bukti yang jelas dan memberi pengertian kepada mereka, barulah Della meminta mereka untuk membubarkan diri. Di luar sana suasana masih kacau karena kecelakaan yang menimpa Wina. Jalanan masih macet dan orang-orang berkerumun di titik kecelakaan. Loh, kenapa mereka belum mengevakuasi korban? Kok tumben lama banget mereka menangani kecelakaan ini? Ujarku sambil berjalan keluar. Gimana gak lama, jalanan macet parah begini, mana bisa ambulans lewat? Tugas Della sambil berjalan di sampingku. Beberapa orang polisi tampak sibuk di lokasi kejadian. Ada yang membantu evakuasi, mengatur lalu lintas dan juga sibuk menelpon. Aku segera mendekat dan menyelinap untuk mengetahui keadaan sang mantan ipar. Setelah berhasil mendekat, aku melihat Wina tergeletak lemah di atas aspal. Perempuan itu meringis pilu menahan sakit. Ia bahkan tidak sanggup mengangkat tangannya sendiri. Kulihat kaki dan tangannya dilumuri darah yang terus merembes. Ditambah lagi, bagian wajahnya yang lecet parah. Saat mata kami bertemu, Wina justru menangis kesakitan. Rasti, tolong, bisiknya dengan teramat lirih. Jangan sembarangan memegang korban kecelakaan, adik seseorang padaku. Kalau tidak tahu ilmunya nanti bisa membuat keadaannya semakin parah, bahkan menyebabkan kematian. Kita tunggu saja petugas medis. Mendengar itu, aku awalnya yang hendak mendekat segera mundur dan berdiri tidak jauh dari Wina. Mantan iparku itu semakin mengerang kesakitan, tapi orang-orang tidak ada yang berani bertindak.
Mereka masih menunggu petugas medis yang lebih berhak dalam menangani korban. Sedangkan di sisi lain, beberapa orang sibuk mengeluarkan Ayu dari kolong truk. Boleh dibilang keadaan perempuan itu paling parah dengan tingkat penyelamatan yang rumit. Itulah kenapa prosesnya lumayan lama karena harus dilakukan dengan hati-hati. Aku memang tidak bisa mendekat untuk melihat keadaan Ayu dengan jelas. Tapi samar-samar ku dengar bahwa perempuan yang kini terjebak di kolong truk itu sudah tidak bernyawa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapku lirih. Jika benar Ayu meninggal, maka dia telah pergi dengan cara yang sangat tragis. Mbak, udah deh, gak usah mendekat. Seru Della sambil menarikku dari kerumunan orang-orang. Kita lihat dari jauh saja. Akhirnya kami berdiri di pinggir jalan sambil mengamati keadaan. Tidak lama kemudian, mobil ambulans datang setelah berhasil berjuang melewati kemacetan parah. Kulihat petugas medis segera mengangkat Wina ke atas tandu dan memasukkannya ke dalam mobil. Mereka langsung berangkat ke rumah sakit terdekat dan tidak bisa menunggu hingga proses evakuasi Ayu selesai. Secara prosedur memang begitu, petugas medis harus mengutamakan korban selamat terlebih dahulu. Tidak berapa lama setelah itu, motor berhasil dikeluarkan dari bawah kolong truk dalam keadaan remuk, disusul dengan seseorang perempuan yang sudah tidak bernyawa lagi. Beberapa orang bergidik-girik, termasuk diriku. Dari yang kudengar, keadaan Ayu ternyata cukup parah dengan kaki dan tangan putus terlindas. Jenazah perempuan itu dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil pick-up polisi, sedangkan motornya diamankan sebagai barang bukti. Jalanan mulai dibersihkan dari genangan darah dengan cara disiram pakai pasir. Lalu lintas yang awalnya macet parah, kini kembali berjalan normal meski pengendara harus mengemudi pelan-pelan. Lalu perlahan-lahan, orang membubarkan diri. Desas-desus mengenai kecelakaan tragis itu masih mengudara dari mulut ke mulut. Banyak yang menyayangkan keteledoran supir truk sehingga menyebabkan korban berjatuhan. Ada juga yang menyalahkan Ayu dan Wina karena tidak hati-hati dalam berkendara. Terlebih lagi, saat kejadian itu keduanya sedang tidak memakai helm. Saat kembali ke dalam toko, aku dan Della kompak menghela napas dalam-dalam demi menjaga emosi. Ruangan yang awalnya sepi, kini berantakan seperti diterjang badai. Kue-kue basah berceceran di lantai setelah hancur terinjak-injak. Sedangkan di etalase dan rak panjang juga semrawut tidak karuan. Saus tomat tumpah kemana-mana menyisakan noda merah. Kue yang tersisa bahkan tidak bisa dikonsumsi lagi. Ketika pemilik toko sebelah atau siapapun datang dan menanyakan apa yang terjadi, kami menjelaskan semuanya dengan jujur. Video yang kami rekam sebelumnya lebih dari cukup untuk dijadikan bukti. Banyak dari mereka yang bersimpati dan berharap kami kuat dalam menghadapi rintangan ini. Bodohnya kedua iparmu itu, mereka membeli kue, kita hanya untuk dihancurkan, ujar Della sambil menahan tawa. Aku sedang dilema, Del, ujarku dengan pelan. Dilema kenapa, Mbak? Tanya Della dengan wajah serius. Gimana ya, bingung antara mau sedih dan bahagia. Sedih saat tahu bahwa Ayu meninggal dan Wina celaka. Di sisi lain, aku juga bahagia melihat mereka mendapat balasan tanpa membuatku mengotori tangan ini. Aku berkata sambil menerawang. Wah, kalau aku sih bahagia sekali, Mbak. Berarti pengganggu dalam hidupmu berkurang. Semoga setelah ini mereka sadar dan tidak membuat kerusuhan lagi, ujar Della dengan begitu ringan. Lama aku termenung, hingga kemudian membenarkan ucapan Della barusan. Tuhan memang telah menyiapkan semua ini dengan baik. Bayangan Ayu dan Wina yang tertawa mengejek kami melintas di ingatan. Terlebih lagi, sebelum kecelakaan terjadi mereka sedang menzolimi kami dengan fitnah kejamnya. Ketika sedang asik beberes ruangan sambil bercanda, pintu toko dibuka dan dua orang polisi berdiri di sana. Dengan suara tegas namun tetap dibuat ramah. Polisi itu maju dan mengutarakan maksudnya. Kami mendapat informasi dari saksi mata bahwa sebelum kecelakaan terjadi kedua korban keluar dari toko ini. Jelasnya pada kami. Benar? Jawabku jujur. Kalau begitu mohon kerjasamanya, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyaku dengan ramah, meski perasaan di dalam dada sedang ketar-ketir memikirkan kemungkinan terburuk. Jujur saja, aku takut dianggap terlibat sebagai penyebab kecelakaan Wina, apalagi jika sampai terseret ke penjara. Kami sedang melengkapi saksi mata dan bukti akurat untuk menyelidiki penyebab kecelakaan, ujar polisi itu padaku. Apa toko ini dilengkapi dengan CCTV? Tanyanya lagi, mengingat korban kecelakaan tadi baru keluar dari tempat ini, jadi kami ingin melihat kronologis kejadian yang sebenarnya. Sayangnya kami belum sempat memasang kamera pengawas, jawabku penuh sesal. Tapi toko sebelah sudah pakai CCTV yang kebetulan mengarah ke jalan. Coba ditanya ke mereka saja, Pak. Oh, baiklah kalau begitu.
Sebelum berbalik arah, polisi itu bertanya kepadaku tentang ruangan yang acak-acakan. "Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa berantakan sekali?" tanyanya sambil memindai ke segala arah. "Oh, ini karena kami baru saja diserang oleh sekelompok orang bayaran," jawabku tenang. "Orang bayaran? Coba jelaskan kronologinya," minta polisi itu penuh rasa ingin tahu. Aku dan Della berpandangan sejenak. Melalui tatapan mata, rekan kerjaku itu sepertinya tidak keberatan jika kami menceritakan sedikit pengalaman yang tidak menyenangkan ini. "Ada yang membuat fitnah mengenai toko ini dan dia juga membayar sejumlah orang untuk menyerang kami, Pak. Makanya di sini berantakan sekali," jelasku dengan singkat dan jelas. "Fitnah seperti apa?" tanyanya lagi. "Kami dituduh menggunakan bahan non-halal dalam pembuatan kue-kue yang dijual. Padahal kue yang dijual di sini bisa dijamin kehalalan dan juga kebersihan ya, Pak. Begitu juga dengan kue titipan. Kami hanya bekerja sama dengan penjual yang amanah dan bisa dipercaya," jawabku menjelaskan. "Kalian tahu siapa penyebar fitnah itu?" tanya polisi padaku. "Mereka adalah perempuan yang mengalami kecelakaan barusan," jawabku jujur. Kedua polisi tersebut tampak kaget, kemudian mereka menggeleng-gelengkan kepala. Pertanyaan selanjutnya dilontarkan karena mereka penasaran akan hubunganku dengan kedua korban, dan aku sedikit berkelit dan menolak untuk bersanksi atas kecelakaan itu. Kemudian polisi tersebut pergi ke toko sebelah untuk meminta rekaman CCTV. Bukti seperti itu selain untuk melihat kronologi secara jelas, juga bisa digunakan untuk meringankan hukuman supir truk yang menabrak Wina dan Ayu. Beruntung, Mbak Lina sebagai pemilik toko di sampingku itu cukup ramah dan bisa diajak bekerja sama. Dari rekaman kamera pengawas terlihat jelas kronologis kecelakaan maut tersebut. Karena jangkauan kamera tidak sampai ke halaman tokoku, maka kejadian saat aku melempar mereka dengan batu tidak tertangkap kamera. Akan tetapi adegan saat mereka mengejekku terlihat jelas, apalagi ketika Ayu mengacungkan jari tengah dan mengendarai motor sebelah tangan. Saat itu mereka sudah meluncur ke jalan raya, tapi masih menoleh ke belakang sambil tertawa terbahak-bahak. Dalam beberapa detik, yang menelakan itu kecelakaan maut terjadi. Ternyata tanpa sadar mereka keluar jalur hingga menabrak truk yang sedang melaju cepat. "Terima kasih atas kerjasamanya. Video ini sangat membantu kami dalam mengusut penyebab kecelakaan maut yang barusan terjadi," ujar polisi itu. Setelah mendapatkan bukti video, kemudian mereka pergi meninggalkan kami. Karena penasaran, akhirnya Mbak Lina menanyakan apa alasan Wina dan Ayu mendatangiku. "Mereka yang menyebar fitnah mengenai toko kami. Selain itu mereka juga membayar sejumlah orang untuk berdemo dan menyerangku," terangku jujur. "Oh, jadi mereka juga yang membuat selebaran bahwa tokomu memakai bahan non-halal?" tanya Mbak Lina lagi. "Benar, Mbak," jawabku pelan. "Mereka sepertinya tidak senang melihatku membangun usaha ini dan berusaha menjatuhkan dengan berbagai cara, termasuk menjadi rating jelek di kolom review resto online hingga membayar orang untuk menyerang kami." "Walah, berarti mereka mendapat celaka saat sedang berbuat jahat padamu," tukas Mbak Lina lagi. "Benar sekali, dan rasanya puas melihat mereka mendapat azab mengerikan begitu," ujar Della sambil berpangku tangan dengan wajah berseri. "Satu meninggal di tempat, dan satu lagi sepertinya cacat. Ternyata Tuhan tahu hukuman apa yang pantas untuk mereka," ujarku tenang. Masalah dengan keluarga mantan suamiku anggap telah berhenti di sini. Dari Facebook sepupu Mas Irwan, aku melihat Wina dirawat di rumah sakit karena kondisinya yang kritis. Melalui foto yang diunggah, kulihat juga Mama tampak terpukul dengan kepergian Ayu yang sangat mendadak. Jika sedang istirahat, selalu kesempatkan membuka Facebook hanya untuk mengetahui perkembangan keluarga Mas Irwan. Kedepannya aku berharap mereka jera dan tidak lagi mengusik ketenangan hidupku. Sebulan kemudian aku benar-benar membenahi usaha ini. Sekarang toko kami sudah memiliki surat izin usaha dan terdaftar di Dinas Kesehatan. Tidak lupa sertifikat halal dari MUI juga dikantongi. Dengan begitu kepercayaan pelanggan tetap terjaga dengan baik. Hal yang paling berarti dari semua ini adalah kebahagiaan Lala. Anakku semakin hari semakin terlihat ceria dan riang. Sangat jauh berbeda ketika kami masih tinggal bersama Mas Irwan dulu. Memikirkan masa depan Lala membuat semangat bekerja semakin meningkat. Hingga suatu hari, Della sedang menjaga toko sendirian, kedatangan tamu tidak diundang. Aku saat itu sedang ada pertemuan wali murid di sekolah. Lala sehingga menitipkan toko pada Della. Siangnya, perempuan itu menelponku agar segera datang karena mantan mertuaku mengamuk. "Mbak, cepat datang ke toko," seru Della dari seberang. "Apa yang terjadi?" tanyaku dengan perasaan was-was.
Mantan mertuamu datang dan berusaha menyerangku. Segeralah ke sini sebelum perempuan tua ini kuhajar sampai mati, teriak Della kesal. Bergegas aku pulang dan langsung ke toko. Perasaanku jadi tidak enak mengingat mama yang menyimpan dendam kesumat pada kami berdua semenjak anaknya di penjara. Ada apa ini? Tanyaku saat melihat beberapa orang berusaha memegangi Della dan juga mama. Kepalaku mendadak nyeri saat melihat toko yang tak lepas dari keributan ulah keluarga Mas Irwan. Terlebih lagi keadaan mama dan Della yang tampak acak-acakan. Sepertinya mereka sudah selesai baku hantam. Nah, itu Mbak Rasti, ujar Della saat melihat kedatanganku. Lihat betapa lucunya kelakuan mantan mertuamu. Datang-datang kok malah nyari perkara. Aku datang karena ingin membuat perhitungan denganmu. Karena ulahmu Rasti jadi durhaka dan Irwan di penjara. Kecelakaan Ayu dan Wina juga terjadi di sini. Kau benar-benar pembawa musibah, seru mama melengking. Della mengusap ujung hidung kemudian melempar senyum sinis. Akhirnya kau mengakui kehebatanku dalam membuat keluargamu menerima bencana. Sayangnya, pembalasan yang kau lakukan justru tidak berhasil sama sekali. Aku dan Mbak Rasti malah semakin sukses dalam menjalani usaha ini. Perempuan kurang ajar. Harusnya kau mati saja, maki mama kalap. Nenek-nenek bau tanah sepertimu yang harus mati duluan, balas Della tak kalah sengit. Sudah tua bukannya taubat malah suka nyari perkara. Mama berusaha kembali menyerang Della, tapi perempuan itu tidak berhasil karena beberapa orang memeganginya. Alhasil, perempuan itu hanya bisa menjerit frustasi. "Ah, kau jahat sekali, teriak sambil meronta-ronta. Sudah lama, sebaiknya mama pergi dari sini, ujarku pada perempuan itu. Kenapa sih selalu datang mengganggu hidupku? Rasti! Perempuan itu menoleh dan menatapku dengan mata berlinang. Pergilah sebelum aku menyeret dan mengusirmu secara tidak hormat, bentakku dengan suara keras. Kita perlu bicara, Rasti, ujar mama sambil berusaha melepaskan diri. Tidak perlu bicara apapun lagi. Hubungan kita sudah selesai dan aku tidak mau berurusan denganmu, tolakku tegas. Kumohon Rasti, ada yang perlu kusampaikan padamu. Kau harus mendengarkan kali ini, seru mama tanpa mau menyerah. Perempuan tua itu memberontak sambil menangis meraung-raung. Karena merasa malu pada orang-orang, akhirnya aku meminta mama tenang dan mengajaknya bicara. Rasti, kau perempuan yang baik, jadi kumohon padamu, kembalilah jadi menantuku, ujar mama dengan penuh menggibah. Apa? Kembali jadi menantumu? Tanyaku setelah tidak percaya. Sungguh, rasanya ingin tertawa. Benar, jawab mama sambil mengusap air matanya. Kau tahu, sekarang tidak ada lagi yang bisa kuharapkan selain dirimu. Setelah Ayu meninggal, Ferdi langsung menikah lagi. Laki-laki itu bahkan meninggalkan kedua anaknya denganku. Aku mengangkat alis tinggi-tinggi, menatap perempuan tua yang penuh drama ini dengan perasaan tidak percaya. Mati-matian kutahan perasaan ingin mengejek dan tertawa keras. Mama kembali terseduh-seduh penuh kesedihan. Lalu dia melanjutkan ucapannya. Suami Wina juga berkhianat. Mama berkata lagi sambil menghapus air mata. Sekarang Wina sedang lumpuh tapi suaminya malah pulang ke rumah orang tuanya. Jangankan memberi nafkah dan biaya pengobatan, menanyakan kabar saja tidak ada. Oh, kasihan sekali, ucapku dengan kepala sengaja dimiringkan. Rasanya sakit sekali, ujar mama sambil terisak-isak. Apalagi sekarang aku harus menanggung biaya hidup ketiga cucuku, sedangkan uang masuk tidak ada setelah dilantarkan oleh ayah mereka. Jadi itu alasan utama mama datang ke sini, aku berkata sambil mengangguk-angguk kecil. Sedangkan Della yang ada di sampingku mendeku sinis. Benar Rasti, mama tahu kamu tidak punya siapa-siapa. Kamilah keluargamu di sini. Maka kembalilah jadi menantuku yang patut dan penurut. Lepaskan dirimu dari perempuan sialan yang membuatmu durhaka ini, saut mama dengan telunjuk yang mengarah ke arah Della. Aku tertawa kecil sambil berpandangan dengan Della. Lalu apa yang harus kulakukan setelah kembali menjadi menantumu? Usir temanmu ini, dia hanya memberi pengaruh buruk padamu. Biar mama yang membantumu menjalani usaha toko kue ini. Aku yakin kita akan sukses bersama, jawab mama sambil menegakkan wajahnya. Dasar perempuan ular, enak saja kau bicara begitu, hardik Della geram. Segera aku minta Della agar menahan emosinya. Kita dengarkan terlebih dahulu keindahannya. Setelah itu baru ambil keputusan, bisikku pelan. Della menghela napas dalam-dalam, kemudian membiarkanku berhadapan dengan mama. Dengan kata lain, nanti aku yang akan membiayai hidupmu, cucumu, dan juga pengobatan Wina. Seperti itukah keinginanmu, mama? Tanyaku padanya. Iya.
Maksudku kita akan hidup harmonis bersama seperti sedia kala, ujar Mama salah tingkah. Kali ini aku tidak dapat menahan tawa. Begitu pula dengan Della. Bahkan tawa temanku itu jauh lebih keras. Perempuan tua itu benar-benar berhasil menggelitik jiwa humor kami berdua. Setelah puas tertawa, aku segera menghampiri Mama. Dengar ya, Mah. Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah perempuan bodoh yang tidak berpendidikan? Lalu kenapa sekarang kau malah memintaku untuk kembali? Tidak malu ya? Menjilat ludah sendiri? Tanyaku tajam. Tapi Rasti, enak saja kau meminta kembali untuk dimanfaatkan. Dejiku sinis. Aku bahkan tidak punya hutang budi apapun terhadapmu. Kumohon Rasti, hanya kau satu-satunya harapanku saat ini, seru Mama dengan suara serak. Aku tidak peduli, hubunganku denganmu sudah terputus setelah aku bercerai dengan anakmu. Sekarang pergi dari sini, usirku tajam. Della segera memegang dan menyeret Mama agar menjauh, tapi perempuan itu memberontak dengan sangat kuat. Dia berteriak-teriak memohon agar aku mau membantunya. Kebahitan selama 9 tahun belakangan membuatku tetap pada keputusan. Setidaknya beri aku uang untuk makan dan pengobatan Wina, teriak Mama histeris. Tidak, nikmati saja karma burukmu, mantan mertua, jawabku tegas. Dasar tidak tahu malu, bisa-bisanya datang ke sini dan membual tentang hidup harmonis. Apakah kau tidak tahu kalau semua penderitaanku selama ini berasal darimu? Tanyaku sinis. 9 tahun kau diberi makan oleh anakku. Sudah sepantasnya sekarang kau balas budi padaku, seru Mama sambil melepaskan diri dari cekalan Della. Perkara memberi makan seadanya saja kau meminta balasan. Bagaimana dengan pukulan dan siksaan yang kalian lakukan padaku? Aku bertanya pada perempuan tidak tahu malu ini. Semua deritaku sudah lama lebih dari cukup untuk membayar semuanya. Setidaknya karena menikah dengan anakku kau bisa makan dan berteduh dengan layak, teriak Mama lagi. Makanya kau harus balas budi, Rasti. Dengan perasaan geram aku berjalan mendekati perempuan itu, lalu berdiri di hadapannya dengan mata yang dibuat setajam mungkin. Aku paling benci jika harus dibuat balas budi pada orang yang tidak pantas. Lagi pula, balas budi apa yang harus kubalas dari perempuan yang menjadi duri beracun di hidupku? Balas budi? Tanyaku dengan sedikit nada mengejek. Apa yang dilakukan oleh anakmu selama ini bukanlah perbuatan baik yang harus kubalas dengan cara yang sama. Lagi pula, kau adalah orang yang selalu menghasut Mas Irwan agar bersikap kasar padaku. Setidaknya tunjukkan rasa terima kasihmu, seru Mama mencari alasan yang lain. Aku sama sekali tidak berterima kasih atas apa yang pernah kau lakukan. Itulah kenapa aku katakan bahwa aku tidak punya hutang budi padamu, seruku dengan lantang. Mama mendeku samar, tapi tidak bisa menyembunyikan raut kesal saat sikapku tidak seperti yang diinginkannya. Tapi Mama masih berusaha membujukku dengan berbagai cara, termasuk mengukir dan melebih-lebihkan kebaikannya di masa lalu. Mentang-mentang sekarang sudah punya usaha dan penghasilan sendiri, jadi mudah sekali kau melupakan kebaikan kami, teriak Mama meradang. Kebaikan apanya? Tanyaku sambil menahan tawa miris. Bekas luka yang ada di tubuhku cukup akurat untuk dijadikan saksi bahwa perlakuanmu padaku sangat buruk. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu, sergah Mama. Kalau begitu jangan pernah muncul di hadapanku, hadiku penuh kesal. Mata Mama membulat dan menatapku tanpa kedip, sedangkan aku membalas tatapannya dengan peruh amarah di dalam dada. Enak saja perempuan ini datang dan mengatur-ngatur hidupku. Bahkan dia terang-terangan berniat ingin memanfaatkanku. Kau harusnya sadar bahwa aku telah menempatkanmu sebagai bagian dari masa lalu. Tidak ada tempat untukmu di dalam hidupku lagi, aku berkata dengan tegas. Setelah berkata demikian, aku meminta Della untuk kembali menyeret perempuan itu. Tapi sepertinya Mama tidak kenal dengan kata menyerah. Del, seret dan usir saja perempuan ini, pengganggu saja. Aku tidak akan pergi sebelum kau mengikuti kemauanku. Jangan berpikir kau bisa mengusirku seperti ini, teriak Mama histeris. Sampai kau mati sekalipun, aku tidak akan mengikuti kemauanmu. Kalau kau tidak mau pergi, maka aku sendiri yang akan turun tangan menyeretmu, ucapku geram. Aku melakukan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga demi cucu-cucuku dan juga Wina, teriak Mama putus asa. Mengertilah, Rasti. Oh iya? Tanyaku dengan alis dan bibir sedikit terangkat. Lalu kau pikir aku akan peduli? Kau memang harus peduli pada penderitaan kami. Walau bagaimanapun kami adalah orang yang pernah jadi keluargamu, jawab Mama. Aku tahu umurmu semakin tua, makanya kau juga bertambah pikun, ujarku sinis. Apa maksud hinaanmu itu? Tanya Mama dengan wajah sedikit keruh.
Aku tertawa geli. Baiklah, ku bantu kau mengingat sesuatu, ujarku sambil mendekat. Karena tubuh mama sedikit pendek, maka aku membungkuk untuk mensejajarkan wajah dengannya. Bukannya selama ini kau tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Aku ini hanya orang asing yang kebetulan dinikahi oleh anakmu. Makanya, kalian bersikap semena-mena padaku. Bahkan kau sendiri yang meminta Mas Irwan untuk menikahiku dengan uang 10.000 sehari. Kau lucu sekali, mantan mertua. Bisa-bisanya datang dan mengaku sebagai keluarga setelah bersikap begitu buruk. Kau boleh lupa pada perlakuan dan ucapanmu. Tapi aku akan terus menyimpan semua itu sepanjang hidup. Jadi sebaiknya, kubur saja mimpimu untuk kembali merangkulku. Aku tidak sudi menjadi bagian dari keluargamu. Aku berkata dengan tegas, lugas dan juga tajam. Mama tampak terpukul mendengar ucapanku barusan. Perempuan culas itu memang pantas untuk diingatkan kembali atas perbuatannya di masa lalu. Setidaknya kasihanilah anak dan cucuku. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua ini, ujar mama dengan suara mulai serak. Jiwaku sama sekali tidak tergugah meski mata mama mulai memerah dan suaranya bergetar menahan pilu. Aku justru tertawa meski terdengar begitu sumbang. Bagaimana rasanya saat cucu dan anak perempuanmu ditelantarkan oleh suaminya? Apakah enak? Tanyaku pada mama. Jangan mengejek kesedihan kami, ujar mama dengan bibir bergetar. Matanya menampilkan luka yang nyata, seakan penderitaan ini terlalu berat untuk dipikulnya sendiri. Sudah aku bilang, terima saja karma buruk itu. Tapi kau sepertinya belum juga mengerti dan ini membuatku kesal. Tanpa ragu, aku menindihkan suara pada mama yang seharusnya dihormati. Rasti. Ku cekal kedua bahu mama dengan erat dan sedikit mengguncang badannya yang ringkih. Apa kau belum sadar juga dengan karma ini ya? Mama melengkuh pelan dengan bibir terkatup rapat. Dengan tega kau menzalimi menantumu, padahal kau sendiri punya anak perempuan. Kau meminta Mas Irwan untuk mengabaikan kewajiban atas anak dan istrinya. Sekarang anak cucumu juga ditelantarkan oleh ayahnya. Apa semua karma ini belum cukup untuk membuatmu merasa bersalah dan bertaubat? Tanyaku dengan suara melengking nyaring. Rasti, ku mohon jangan begini, rintih mama dengan disertai wajah memelas. Lihat penderitaan cucumu yang ditinggalkan oleh Ferdi. Seperti itu pula keadaan Lala saat diabaikan oleh Mas Irwan. Lagi pula kesakitan Wina yang diabaikan oleh suaminya. Begitulah penderitaanku saat anak laki-lakimu berbuat zalim. Saksikanlah bagaimana anak cucumu menderita seperti yang kualami dulu. Puas mengguncang tubuh mama, kemudian kudorong perempuan itu hingga sedikit terhuyung ke belakang. Sekarang pergi dari sini, hariku kalap. Gak mau, teriak mama yang mulai menangis meraung-raung. Kau harus memberiku uang, Rasti. Deh, tadi garang banget nyari masalah. Ujung-ujungnya malah minta duit. Ejek Dela sinis. Diam kau, perempuan bawa sial. Aku tidak ada urusan denganmu, bentak mama sambil menghapus hidung dengan lengan bajunya. Kalau tidak ada urusan denganku, mending cepat pergi dari sini. Aku sudah muak mendengar ocehanmu yang memaksa dan mengada-ngada. Bela Dela yang tak mau kalah. Akhirnya dengan perasaan jengkel, aku menyeret mama dari teras toko hingga ke parkiran. Tidak peduli perempuan itu meronta-ronta. Yang penting mama segera menjauh. Sudah cukup waktuku terbuang sia-sia demi meladeni bacotannya yang tidak masuk akal. Meski beberapa orang berbisik-bisik melihat aksiku, aku menebalkan telinga dan memilih tidak peduli. Aku bukan malaikat atau orang suci yang bersedia disakiti berkali-kali. Kubiarkan sisi gelap di dalam diri mengambil alih saat berhadapan dengan mama. Maaf, aku tidak merasa kasihan pada penderitaanmu ini. Karena jauh sebelum ini menimpa keluargamu, rasa sakit yang kualami jauh lebih pedih, ujarku penuh penekanan. Sikapmu benar-benar keterlaluan, Rasti. Kau durhaka, teriak mama padaku. Jika kau masih berani datang ke sini, maka aku akan berbuat lebih buruk dari ini. Aku telah banyak belajar bagaimana cara membalas perlakuan manusia zolim sepertimu, ujarku ketus. Setelah melontarkan ancaman, aku langsung pergi meninggalkan mama. Segera aku tutup pintu toko dan menenangkan diri di ruang belakang. Untung saja siang ini toko sedang sepi, sehingga tidak terlalu menjadi tontonan banyak orang. Beberapa menit kemudian, Dela datang menghampiri dan mengatakan bahwa mama sudah pergi. Dia mengelus-ngelus bahuku dengan pelan, seolah memberi kekuatan untukku. Seandainya dia datang untuk meminta maaf, maka aku tidak akan bersikap seperti ini, ujarku pelan. Tapi mama datang hanya karena ingin memanfaatkanku, dan sikapnya itu semakin menyulut kebencian di dalam diri ini.
Sebenarnya dia yang menyebarkan selebaran berisi fitnah terhadap toko kita. Saat melihat kita berusaha bangkit, kemudian dia menyuruh anaknya untuk membayar orang-orang yang menyerang kita secara fisik. Jelas dialah padaku. Mantan mertuamu melakukan semua itu karena sakit hati anaknya aku buat viral di media sosial. Maka dia berusaha menjatuhkan kita dengan cara yang sama. Syukurlah Allah langsung membalas perbuatan mereka dengan cara yang lebih menyakitkan. Benar-benar tidak punya hati, desisku geram. Setelah melakukan semua itu, dia masih berani memintaku untuk kembali menjadi menantunya. Dasar perempuan sinting. Della tertawa terkekeh. Sepertinya aku baru melihat jenis manusia seperti mertuamu itu, Mbak. Bahkan dia lebih gila daripada pasien RSJ yang sebenarnya. Akhirnya aku ikut tertawa setelah beberapa waktu terdiam dalam gejolak panas di dalam sana. Aku bersyukur telah lepas hubungan dengan keluarga gila seperti mereka. Sayangnya kelegaan yang kami rasakan tidak berlangsung lama, karena salah seorang perempuan yang tidak aku kenal datang melompor pada kami. Mbak, ada seorang ibu-ibu pingsan di depan toko saya. Sebelum tumbang, beliau berpesan agar memanggil pemilik toko kue ini yang bernama Rasti. Jelasnya kemudian. Dia benar bilang begitu? Tanyaku memastikan. Perempuan itu mengangguk yakin. Dia mengatakan kalau pemilik toko kue ini adalah menantunya. Aku dan Della berpandangan sejenak, lalu berkata, "Maaf, tapi aku bukan penantunya. Jadi bawa saja dia ke puskesmas terdekat atau panggil dinas sosial untuk mengurusnya." Sudah tua bukannya banyak ngaji malah bikin drama. Cetus Della penuh ejekan. Ada-ada saja, sahutku, kemudian terkekeh geli. Bisa-bisanya sebelum pingsan dia menyuruh orang untuk memanggilku. Emangnya dipikir aku akan masuk ke dalam jebakan murahan seperti itu? Cara main mertuamu kurang halus. Tugas Della menempali tawaku. Setelah berbuat seenaknya, kemudian datang meminta belas kasihan. Benar-benar definisi tidak tahu diri yang sesungguhnya. Sudahlah, yang penting sekarang perempuan pengganggu itu sudah pergi dari sini. Bagaimana nasibnya di luar sana itu bukan urusan kita, ujarku pada Della. Aku jadi lapar, Mbak. Menjebak-jebakan dengan mantan mertuamu ternyata menguras energi juga, tugas Della. Kemudian perempuan itu mengambil piring dan mengisinya dengan nasi dan lauk. Gak sadar umur banget ya? Udah tua masih berani melawan fisik kita yang muda ini, ujarku. Della kembali tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala saat mengingat kejadian yang dialaminya tadi. Dia bilang mau mengajariku. Gak taunya sekali jambak langsung keok. Dasar nenek-nenek gak tahu diri. Kamu berani banget sih, Del? Aku berkata dengan kagum. Ternyata dia tidak takut sama sekali berhadapan dengan mama yang aku kenal brutal dan bengis. Ya berani dong. Dia duluan yang cari gara-gara. Lagian aku gak akan segan-segan juga sama mantan mertuamu itu. Soalnya tidak punya hubungan apa-apa. Della menjawab dengan begitu ringan. Seolah di wajahnya tidak ada penyesalan setelah adu fisik dengan mantan mertuaku. Ayo kita makan, Mbak. Mumpung toko lagi sepi. Nanti kalau rame gak sempat makan lagi, ajak Della padaku. Kamu makan duluan saja, Del. Biar Mbak jaga di depan dulu, jawabku. Kemudian aku pergi ke depan sambil memasang apron dan sarung tangan plastik. Kubenahi susunan kue yang kurang begitu rapi agar menarik minat pelanggan. Kami berdua memang tidak ada yang peduli dengan kelakuan mama. Mungkin perempuan itu bisa membohongi orang lain karena belum tahu sifat aslinya. Tapi dia tidak akan bisa menyeratku ke dalam drama buatannya semenjak Mas Irwan di penjara. Aku telah menyiapkan mental agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Dasar mantan mertua. Seminggu setelah ini aku bertemu dengan salah seorang sepupu Mas Irwan. Kebetulan kami sama-sama sedang berbelanja di salah satu supermarket. Makin cakep aja kamu, Ras, sapa Windy sambil menilik penampilanku. Alhamdulillah, jawabku santai. Selama ini aku tidak terlalu dekat dengan keluarga Mas Irwan dari pihak mama. Sepanjang menikah dengan anaknya, mama memang selalu membatasi pergaulanku dengan siapapun. Meski begitu, aku tetap berteman dengan para sepupu Mas Irwan di media sosial. Melalui perantara Windy yang selalu update masalah keluarganya, aku jadi tahu perkembangan kesehatan Wina pasca kecelakaan. Dengan demikian, aku tidak perlu repot-repot menanyakan bagaimana keadaan mantan iparku itu. Sekarang Tante Mina sedang kesulitan uang, ditambah dengan keadaan Wina yang tidak kunjung membaik. Apalagi harus mengurus ketiga cucunya yang masih kecil-kecil, jelas Windy tanpa ku minta. Namanya juga roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Makanya kita tidak boleh sombong dan aku karena suatu saat keadaan pasti akan berubah, ujarku dengan santai. Karena kebutuhan yang semakin banyak, makanya Tante ikut bekerja mencari nafkah, tambah Windy kemudian. Oh ya, memangnya apa yang dilakukan oleh tantemu itu?
Tanyaku penasaran. Berjualan baju-baju second di pasar, jawab Windy dengan nada sedih. Kebanyakan yang dijual itu baju Ayu dan Winah. Sebenarnya berat untuk melakukan itu, tapi mau gimana lagi? Ya nggak apa-apa dong, daripada tidak makan, tugasku cepat. Rasanya ingin tertawa melihat keadaan mama saat ini. Masih jelas diingatanku saat dulu mereka memamerkan baju-baju bagus dan mahal. Sedangkan aku dan Lala hanya diberi baju murahan setiap lebaran. Siapa sangka, ternyata sekarang semua itu harus dilepaskan demi sesuap nasi. Malangnya nasib Tante Minah, punya menantu yang sukses tapi tidak mau membantu kesulitannya sedikit pun, sindir Windy kemudian. Siapa yang kamu maksud? Tanyaku pura-pura tidak mengerti. Windy menepus pelan, bola matanya berputar sekilas dengan ekspresi jengah. Tentu saja kamu, Rati. Semua orang tahu kalau kamu punya toko kue yang sedang terkenal, tapi jangankan membantu keluarga, kamu malah pura-pura tidak kenal dengan Tante Minah. Aku tergelak sekilas kemudian kurai sesuatu dalam tas dan menyerahkannya pada perempuan itu. Coba kamu baca baik-baik, bisikku pada Windy. Setelah berkata demikian, aku lanjut mendorong troli menyusun lorong supermarket. Kutinggalkan Windy yang termangu menatap kertas di tangannya. Aku tersenyum tipis melihat perempuan itu, kemudian berlalu karena ada beberapa pesanan Lala yang harus kubelikan. Tidak lama kemudian, Windy mengejarku dan dia bertanya apa maksudnya memberikannya kertas itu. Maksudnya apa sih? Kenapa malah memberiku fotokopi akta ceraimu? Biar kau tahu, kalau sekarang aku ini bukan lagi istri Mas Irwan. Itu artinya, kamu harus berhenti menganggapku menantu Tante Minah. Ujarku tegas. Windy ternganga dengan mulut setengah terbuka. Dia menatapku dengan ekspresi tidak percaya, sedangkan aku tersenyum puas. Usulan dialah agar aku membuat salinan akte cerai sebanyak-banyaknya ternyata benar-benar berguna. Aku cukup menyumpal dengan bukti yang akurat, sehingga mereka terdiam tanpa bisa membantah. Rasti, tapi ini, sekarang statusku cukup jelas bukan? Sampai kapan kau akan terus menyebutku sebagai menantu Tante Minah? Tanyaku pada Windy. Perempuan itu menghela napas dalam-dalam, lalu menatapku penuh arti, sedangkan aku menarik bibir membentuk senyum miring. Sudah ya, aku sedang buru-buru karena harus mencari kebutuhan Lala, ujarku pada Windy. Kemudian kutinggalkan perempuan itu tanpa menoleh ke belakang. Jujur saja, ada rasa sedikit bangga saat keluarga Mas Irwan berlomba-lomba mengakui keberadaanku. Sayangnya, semua itu terjadi di saat yang tidak tepat, karena aku sudah berhasil berdiri sendiri dan memiliki usaha yang menjanjikan. Baru mereka memandangku, padahal dulu tidak ada yang mengakui keberadaanku sama sekali. Terlebih lagi Mama dan Mas Irwan membatasi ruang gerakku. Tante Rasti, tolong! Sebuah suara teriakan dari nomor tidak dikenal menggema di ponselku. Ini siapa? Tanyaku hati-hati. Tiba-tiba saja perasaanku menjadi tidak enak saat menyadari bahwa yang menelpon ini adalah anak-anak. Ini Gita, Tante. Tolong datang ke rumah sekarang, jerit bocah perempuan itu panik. Ada apa? Tanyaku dengan perasaan berdebar. Nenek, dia jatuh di kamar mandi dan sekarang tidak bergerak lagi, jawab Gita dengan suara bergetar. Dari seberang ku dengar suara tangis anak-anak saling bersahut-sahutan. Tante Winah mana? Tanyaku padanya. Sejak tadi pagi tidur dan belum bangun sampai sekarang, jawab Gita lagi. Sudah telepon Tante Windy atau yang lainnya? Nomor mereka nggak ada yang aktif, Tan. Entah kenapa perasaanku mendadak tidak enak. Terlebih lagi jeritan anak-anak dari seberang yang menggugah naluri keibuanku. Terbayang di pelupuk mata reka kejadian yang sesungguhnya. Wina yang sedang tidur tanpa sadar situasi dan Mama yang terjatuh di kamar mandi. Di sana hanya ada anak-anak, bahkan kita yang paling besar baru berumur 9 tahun. Tolong Tante, seru kita lagi. Kali ini bocah itu tidak dapat menahan isakannya. Segera panggil tetangga atau minta bantuan pada siapapun, ucapku padanya. Tante datang ke sini nggak? Tanya kita dengan suara serak. Iya, tapi sebelum Tante datang, panggil bantuan orang lain terlebih dahulu, perintahku padanya. Baik, jawab kita patuh. Setelah sambungan telepon terputus, aku kemudian bergegas menemui Lala dan memintanya untuk diam di rumah. Kepada Della aku minta izin sebentar melihat keadaan kita. Awalnya Della cemberut, tapi setelah aku jelaskan situasi yang terjadi, akhirnya dia mengerti juga. Aku datang bukan demi Mama atau Wina, tapi demi anak-anaknya, ujarku meminta pengertian. Aku memang bermusuhan dengan orang tuanya, tapi bukan berarti ikut menempatkan anak kecil sebagai korban perseteruan kami. Gak apa-apa Mbak, pergilah lihat keadaan mereka. Kalau memang ada sesuatu yang gawat, segera ambil tindakan. Tapi jika hanya jebakan, maka lakukan pembalasan yang setimpal, saran Della padaku. Sepanjang jalan aku berpikir apakah ini jebakan atau bukan.
mengingat selama ini mama selalu berusaha membuatku kembali padanya. Jika ini benar jebakan, mereka keterlaluan sekali menggunakan anak kecil untuk membuatku datang. Kupastikan mereka akan mendapat balasan yang setimpal untuk kebohongan ini. Sesampainya di rumah mama, aku melihat beberapa orang di sana. Mungkin mereka adalah tetangga yang dipanggil oleh Gita sesuai dengan arahanku tadi. Dengan perasaan was-was, aku mendekat dan masuk ke dalam rumah. Ternyata kegaduhan justru semakin jelas terasa. Kulihat Gita menangis terseduh-seduh sambil mendekap adiknya. Sedangkan Wina ikut meraung-raung di atas kursi roda. Beberapa orang sibuk mengurus mama yang diletakkan di tengah-tengah ruangan. Ketika menyadari kehadiranku, Gita langsung berlari dan memeluk pinggangku. "Lihatlah keadaan nenek dan Tante Wina," serunya dengan air mata membasahi pipi. Keadaan mama sangat memprihatinkan. Mulutnya miring dengan air liur berceceran, sedangkan tangannya bertekuk erat. Di sisi lain, Wina yang lumpuh tampak frustasi sehingga menangis sambil menjabak rambutnya sendiri. Sedangkan anaknya tampak tertekan sehingga menangis tanpa henti. "Bu Mina sepertinya kena stroke. Dia harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan serius," ujar salah seorang tetangga. "Mama, bangun Ma," seru Wina sambil menangis pilu. Kemudian perempuan itu menoleh ke arahku. Matanya menyorot penuh kebencian. "Ngapain kau kesini ya? Mau menertawakan penderitaan kami?" "Aku datang karena ditelepon oleh Gita," jawabku jujur. Wina mendeku sinis. "Alasan saja, kau pasti senang melihat keadaan kami sekarang kan?" "Sekarang bukan waktu yang tepat untuk berdebat dan menyalahkan keadaan," jawabku. Ku elus kepala Gita agar tangisan bocah itu terhenti. "Kau perempuan sialan, kau yang menyebabkan semua ini terjadi pada kami," Wina berteriak histeris. "Setelah memenjarakan Mas Irwan, kau juga membuatku kecelakaan. Tidak cukup sampai di situ, kau juga mengusir mama saat dia datang ke tempatmu. Kau manusia berhati binatang, Rasti." Kurasakan darah bertumpul di kepala sehingga membuat muka memerah. Sungguh keji sekali tuduhan Wina di hadapan orang-orang. Padahal, selama ini dialah yang selalu mengusikku, tapi justru mereka memputarbalikkan fakta. "Kau perempuan jahat yang plak." Tamparan tanganku terasa panas setelah mendarat di pipi Wina. Perempuan itu menghentikan umpatan sejenak. Dielusnya pipi yang barusan kutampar. "Padahal aku berniat baik datang ke sini atas panggilan kita. Tapi setelah mendengar ucapanmu, maka aku tetap memilih menjadi perempuan yang jahat," ucapku pada perempuan lumpuh itu. Mata Wina membelalak besar. Jelas terlihat penyesalan di kedua bola matanya yang memerah. "Sekarang nikmati saja karmamu, mantan ipar. Jangan panggil aku apapun yang terjadi pada keluargamu." Setelah berucap demikian, aku segera keluar rumah. Tidak aku pedulikan teriakan Wina memanggil-manggil namaku. "Rasti, jangan pergi. Tolong bawa mama ke rumah sakit," Wina berteriak sambil mengejarku menggunakan kursi roda. Sayangnya, aku pura-pura tidak mendengar dan terus berjalan menjauh. Sepertinya memang lebih baik tidak menaruh simpati pada orang tidak tahu diri seperti Wina. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.